kata mereka kepadanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberi surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Lalu jawabannya yang itu tadi. Jadi tadi saudara kutip itu di kitab Perjanjian Lama. Nah, kitab Perjanjian Lama itu kan kitab orang-orang Yahudi. Nah, Kristen itu kitab Injil, itu Perjanjian Baru. Itu kenapa kitab Perjanjian Baru itu harus ada untuk melengkapi apa yang sudah ada di kitab Perjanjian Lama itu. Begitu. Atau apa ya, kalau kata lebih tepatnya, ya bukan melengkapi sih, kata lebih tepatnya bagaimana ya, membuat satu perjanjian yang baru dengan manusia seperti itu. Nah, sekarang di Perjanjian Baru ini kan sudah melarang ini, tidak boleh menikah lebih dari satu, karena apa yang sudah dipersatukan Tuhan itu tidak boleh diceraikan oleh manusia. Tapi bagaimana lantas kan yang di kemudiannya kan dikatakan menurut saudara-saudara kan mengimani bahwa kitab yang penyempurna itu kan kitab yang kemudian itu. Tapi bagaimana di kemudian itu malah membalikan lagi ke yang lama lagi seperti itu. Mungkin tolong dijelaskan kepada saya. Jadi Bung, kalau Anda beranjak dari Matius 19 itu, apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan. Di situ tidak bercerita tentang satu istri. Enggak. Mana dalilnya satu istri cukup satu? Enggak ada. Laki-laki ninggalkan orang tuanya, perempuan ninggalkan rumah tangganya, bersatu dengan suaminya. Maka dia tidak dikatakan menjadi dua, tetapi adalah satu tubuh. Nah, sekarang permasalahannya adalah, kalau perempuannya tiga datang, menyatukan diri kemudian dengan seorang laki-laki. Mereka bukan dua, mereka bukan tiga, mereka bukan empat, tetapi mereka adalah satu. Tidak ada pembatasan di situ. Itu bukan cukup satu istri, nggak ada perintah dalam Bible. Kecuali imamnya, itu pun di dalam Perjanjian Lama. Nah, tidak ada kemudian itu. Tidak ada cukup satu istri dalam kitab saudara, itu nggak ada. Anda tunjukkan dalilnya, itu tak ada. Apa yang dipersatukan memang nggak boleh dipisahkan, kecuali oleh maut. Ya, nah bagaimana kalau misalnya ada masalah di dalamnya? Ternyata kitab Anda juga memberikan solusi. Ketika ada masalah dalam rumah tangga, masalah yang tertinggi itu adalah persinahan. Maka itu solusi untuk berpisah. Apa yang dipersatukan Tuhan jangan dipisahkan. Tidak boleh. Kecuali dengan satu hal. Apa itu? Bersinah. Jadi kalau Anda sudah tidak cinta kepada istri Anda, dan Anda cinta kepada wanita lain, maka solusinya untuk berpisah itu apa? Bersinah. Gila Anda? Solusinya bersinah. Coba Anda lihat berapa banyak data perceraian oleh agama Kristen yang dilakoni oleh umat Kristen. Ribuan setiap tahun. Ribuan. Bahkan mungkin puluhan ribu. Nah, kalau bercerai itu karena zina, boleh dong kita ngambil kesimpulan bahwa mereka yang berzina 10.000 orang ini adalah pesina semua. Karena di Kristen tidak boleh bercerai kecuali karena zina. Berarti Kristen-Kristen yang bercerai ribuan, puluhan ribu itu pesina semua gitu. Berarti ketahuan dong kalau agama Anda itu adalah identik dengan persinahan. Jadi itu kaidah yang dibuat. Kisah Para Rasul 10 ayat 48. Jadi teman-teman, kalau nanti di gereja, ya kalau ada pendeta bilang tolong baca ayat Alkitab, dia hafal ayatnya dulu baru kitabnya. Jadi Kisah Para Rasul 10 ayat 48. Gimana sih Bunda Rama ini? 10 ayat 48 baru kisahnya, Kisah Para Rasul. Ayatnya dulu aja dihafal 10:48. Udah diturunin dulu Bunda Rama. Kebuka mic-nya, nggak bisa di-mute, lanjut. Seperti itu adanya. Jadi di situ tidak ada perintah satu istri. Ya, tapi apa yang telah dinikahkan, sorry. Ini kalau bicara persinahan ini kencang kali nih bagiannya ini. Gitu ya teman. Jadi mau sampai kapanpun, Bible tidak bisa membantu Anda untuk menghindari poligami. Yesus Lukas 18:29 sampai nomor 30. Matius 19 nomor 29. Nggak bisa, karena itu adalah sesuatu yang lumrah.
bagi Tuhan. Kita diciptakan oleh Tuhan, itu kodrat kita sudah diketahui. Laki-laki kecenderungannya seperti ini, perempuan kecenderungannya kayak begini. Jadi itu adalah sesuatu yang sudah diputuskan oleh Allah. Diputuskan oleh pencipta alam semesta. Itu kodrat kita. Suka kepada banyak wanita. Suka. Tetapi bagaimana caranya bisa kita mendapatkan itu? Dinikahi, dihalalkan. Dihalalkan. Nah, kalau kita mau ekstrim nih, ekstrim. Lalu bagaimana dengan perasaan perempuan? EGP. Sekarang saya mau taat kepada perempuan atau saya mau taat kepada Tuhanku? Itu dulu poinnya. Saya mau taat kepada Tuhanku atau saya mau taat kepada perempuan? Ayo. Perintah Tuhanku boleh poligami. Perintah istriku jangan duakan aku. Sekarang yang mana yang harus saya turuti? Tuhanku atau istriku? Itu dulu. Oke, aku boleh nanggapin nggak, bro? Lalu istri. Mana yang perlu kamu taatin? Hawa nafsumu, kecemburuanmu, atau Tuhanmu? Tuhanmu mengatakan boleh suamimu poligami. Kewanitaanmu mengatakan jangan duakan aku. Sekarang sebagai wanita yang bertuhan, kira-kira kamu turuti nafsumu, egomu, atau kamu menuruti perintah Tuhanmu? Ya, kalau lebih menuruti kemudian syahwatmu, berarti kamu tidak mentaati Tuhanmu. Sama seperti orang Kristen. Sudah dilarang makan babi, Tuhan yang mengatakan jangan kau makan babi karena itu haram bagimu. Tapi perutnya mengatakan makan dong, babi itu kan enak. Nah, sekarang Kristen taat kepada Tuhannya atau taat kepada perutnya? Kristen lebih taat kepada perutnya. Makanya dikatakan Kristen itu ulaika hum syarrul bariyah. Seburuk-buruknya makhluk. Orang udah dilarang makan babi malah makan pahanya tetangga. Nah, itu dia. Boleh saya nanggapin? Iya, silakan. Boleh saya nanggapin? Dulu bro, kalau Pak James sudahan baru Anda. Pak James gimana Pak James? Ini apa ini? Kok terbalik Oke, mukanya? Saudara, itu di Matius 19 tadi ayat 4 tuh, kenapa saya tadi merujuk kepada Adam dan Hawa? Mungkin kita bisa baca dulu ya, Matius 19 ayat 4. Sebentar saya buka ya. Matius 19 ayat yang keempat, sebentar. Ya, di sana dikatakan jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Jadi pada semula itu kan itu Adam dan Hawa, saudara. Maka kenapa tadi saya merujuk ke sana, ke Adam dan Hawa itu sebagai satu patokan landasan saya berdiskusi seperti itu. Oke, saya boleh bertanya nggak, saudara James? Boleh, saudara. Oke. Taruhlah misalnya laki perempuan dicipta oleh Allah seimbang. 5 laki-laki, 5 perempuan. Tapi kondisi alam kita memaparkan keadaan yang tidak bisa kita pungkiri. 1, banyak laki-laki kemudian yang mati dalam perang. Banyak laki-laki yang meninggal mencari nafkah. Ya. Kemudian banyak laki-laki yang suka kepada sesamanya laki-laki. Oke? Sehingga laki-laki tinggal 3. Perempuan masih 5. Solusi dari agama Anda apa? Tolong jawab. Bagaimana caranya supaya mereka perempuan ini memiliki keturunan? Sementara laki-laki tinggal 3. Silakan Anda, Pak. Apa yang menjadi solusi bagi Anda? Silakan. Jadi kalau kita masuk ke sana itu pasti masuk bukan kepada solusi kitab lagi ya. Nah, kita masuk ke sana sudah pasti Tuhan, kalau Tuhan mengizinkan segala sesuatu terjadi, pasti Tuhan sudah punya jawaban atau punya kayak solusi untuk hal itu. Ya, solusinya apa? Sudah pasti bukan ya seperti ini. Kan itu kan mati dalam perang umpama, dan dalam satu kampung itu
ini berbicara tentang kampung atau negara, saudara? Dunia, skala dunia ini sekarang. Keadaan dunia sekarang itu Dunia. lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Solusi agama Anda itu apa? Perasaan lebih banyak janda sekarang ini Bang Suma daripada duda. Itu Anda sudah menjawabnya. Sekarang solusinya Sekarang apa? lebih banyak janda. Lebih banyak janda, saudara. Artinya lebih banyak laki perempuan daripada laki-laki. Iya. Seharusnya kan kalau itu solusi sekarang kan boleh berpoligami. Ya kan itu solusi. Tapi buktinya dengan Yang saya solusi itu tanya- ternyata masih banyak janda. Nah, Yang saya tanya ini solusi, bukan banyak janda banyak duda. Yang saya tanya solusi. Ketika laki-laki Iya. tinggal 3, perempuan masih ada Iya. 5. Solusinya apa? Sementara wanita-wanita ini tentu bersyahwat dong. Mereka syahwat dong ya. Pasti dong. Nah, apa solusinya supaya syahwat mereka ini bisa halal? Tersalurkan dengan cara halal. Solusinya gimana? Bang Suma ragu sama kuasa Tuhan. Konsekuensi hukum biologis yang saya tanya. Justru Bang Suma Tuhan. ragu nggak sama kuasa Tuhan. Tidak sama sekali. Justru Tuhan Ya, pasti memberikan hal itu nggak solusi. akan terjadi. Coba Pak Denny yang jawab. Coba Pak Denny yang tanya Pak Jema. Coba kalau Bang Denny gimana Bang Denny? Ini dibuka mic-nya Pak Denny. Mau menjawab mungkin. Silakan Pak James. Ya, sekarang kan maksudnya sekarang kan banyak janda nih. Kalau solusi poliandri kan pasti nanti banyak duda dong. Jadi pasti enak tuh seru tuh. Jadi imbang jadinya. Oh nggak bisa. Kalau cuma solusi, Nggak bisa. kenapa nggak bisa? Nah, sekarang begini. Secara logika akal manusia dicipta. Kalau 1 laki-laki, 3 perempuan. Masing-masing laki-laki ini hamil dan melahirkan. Bapaknya ketahuan kan? Dari anaknya siapa bapaknya? Oh Suma. Ya kan? Nah kalau dibalik. 1 perempuan, 3 laki-laki. Melahirkan perempuan itu siapa bapaknya anak ini? Jadi tidak bisa. Iya, jadi begini Tidak Bang bisa Suma. kemudian. Kita tidak usah berbicara hal yang belum istilahnya tidak terjadi dan mungkin tidak akan pernah terjadi ya. Terjadi kok di kitab Mungkin Anda kok. Sarah memiliki 2 suami kok terjadi. Sarah memiliki 2 suami. Iya. Siapa suaminya? Saya Firaun. tahu nih Bang Suma. Firaun. Bang Handi masih ingat dalilnya? Itu. Sarah menikah dengan Firaun. Diberikan oleh Abraham. Katakanlah kepada Firaun. Kalau Firaun itu bertanya kemudian kamu itu siapa? Katakan kepada beliau Firaun bahwa engkau adalah adikku. Karena Firaun tidak tahu bahwa Sarah itu adalah istri daripada Abraham. Firaun mengangkat Sarah menjadi istrinya. Oh iya. Poliandri. Poliandri kan jadinya. Iya. Coba Anda baca. Kitab Kejadian. Kita Kejadian 11, 29 sampai 30. Nah tuh. Boleh saya menjawab? Iya silakan. Oke, makasih ya. Kejadian 11 Di dalam ayat berapa? itu memang tidak. Bang James, bentar ya Bang. Di dalam keputusannya itu tidak ada boleh berpoligami bro. Gitu. Lalu solusinya apa? Karena gini, aku jelaskan sama lu ya. Kalau di Kristen ya, tapi kalau tunggu. Kalau di Kristen silakan aja. Tapi di dalam pengajaran Yesus murid-muridnya Pengajaran Yesus pun boleh. tidak boleh berpoligami. Lukas 18 nomor 29 sampai nomor 30. Oke. Baca. Saya tutup kamera sementara ya. Mau batuk dulu. Lukas berapa? 19.
Lukas berapa? Anda ini mengatakan tidak ada, tapi Anda nggak tahu dalil. Ya, nggak apa-apa. Saya akan bantu. Saya akan apa? Dijawab. Lukas 18 nomor 29 sampai 30. Oke. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumah istrinya atau saudaranya, orang tua atau anak-anaknya, akan menerima kembali lipat ganda pada masa itu juga. Dan pada zaman yang akan datang ia akan menerimanya yang kekal. Nah, di mana situ dikasih apa istri? Itu siapa yang meninggalkan istrinya, maka dia Siapa akan mau- mendapat. Melipat Siapa kali yang- ganda itu gini, menurutmu gini bro. Gimana? Apakah orang akan mendapatkan orang tua berlipat ganda? Yes, Apakah Yesus orang mengatakan akan itu. mendapatkan Iya, Yesus istri-istri? mengatakan. Apakah orang akan mendapatkan anak-anak berlipat ganda? Yes. Apakah orang akan bentar dulu? Apakah orang mendapat saudara-saudaranya? Begitu Ya. maksudmu? Iya, Banyak dong. iya, memang. Kamu salah, bro. Dengar, bro. Kamu salah. Mengartikan Alkitab itu salah, bro. Markus 3 nomor 33 sampai nomor 35. Barang siapa Bro. melakukan kehendak Tuhan, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, Gini, dialah Zuma. ibuku. Zuma, kamu tuh salah. Coba dimatiin kamera ya. Kenapa Udah salah? lah, nggak apa-apa. Kenapa Gini nggak aja salah ya. kan? Dalilnya ada kayak begitu kok. Lah, kamu tuh salah ngartikannya. Gimana sih kamu Apanya ini? yang salah? Sekarang saya tanya, ketika dengar, ketika seseorang meninggal, dalilnya Bung Anda baca, ketika seseorang meninggalkan istrinya, dia akan mendapatkan istri berlipat kali ganda saat ini juga. Itu dalilnya. Jadi orang tua dapat juga berlipat ganda. Yes, Saudara-saudaranya dapat berlipat ganda. Rumah-rumahnya Betul. akan berlipat ganda. Betul. Begitu maksudmu? Yes, betul. Dalilnya baca di Markus 3 nomor 33 sampai Salah 35. mengartikan Juma. Astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Kamu salah. Barang- Coba dulu kamu. Ya, saudara, Dalil. Ada jadi mungkin saya dalilnya. bacakan dulu ya. Saya bacakan dulu. Bentar. Di Matius 5 ayat yang ke-28 ya, mungkin kita bisa baca Matius 5 ayat ke-28. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah bersinah dengan dia di dalam Bahaya hatinya. itu. Baru pandang aja sudah zina loh, Bang Suma. Berarti Anda anak zina dong? Baru pandang, baru lihat aja sudah berzina loh, Bang sekarang Suma. Berarti nggak ibu, boleh. dengar. Sekarang ibu Anda dan Menginginkan. bapak Anda, ibu dan bapak Menginginkan. Anda, iya, dengarkan dulu saya, Iya. Bung. Sebelum ibu bapak Anda itu jadi suami istri, mereka saling memandang dan saling menginginkan dalam hati nggak? Ayo. Ini ya memandang saya, memandang, menginginkan sudah berzina. Berarti kamu itu anak zina kan? Bentar dulu. Dulu ya. Kalau kan sudah menikah kan enggak lagi. Ya, Begitu, tapi Bang kan Suma. tadi sebelum Nah, menikah kalau dia saling menikah pandang sekali dan menginginkan kan dalam begini, mengingini Bang Suma. dalam hati, berarti dia sudah bersinah Bang Suma. duluan. Bang Berarti Suma, Anda Bang adalah Suma, anak zina. Dalil itu dalil Bang konyol. Suma. Ya, gimana Bang? Kecuali lahir di luar nikah baru disebut anak zina, walaupun Sekarang akhirnya nikah. begitu. orang tua saudara memandang, mengingini dalam hati, ya toh? Itu bersinah nggak? Menurut dalil? Nah, kalau belum Berzina. nikah, Bersina. belum berzina ya. Itu bersina kan? Bersina. Nah, Ya. berarti mereka bersina. Lebih awal mereka Ya. bersina. Lalu kemudian ketika Ya. mereka memiliki anak, anaknya anak apa? Menikah dulu, Bang Suma, menikah dulu, menikah dulu. Bagaimana mungkin mau menikah kalau tidak bersina dulu? Berarti Ya. pernikahan di Menikah Kristen, dulu. pernikahan di Kristen diawali dengan persinahan. Betul? Menikah dulu, saudara, menikah. Kalau menikah, Maksud batu saudara, dan enggak. Maksud saudara, bapak ibunya menikah dulu, baru saling Makanya lihat gitu. menikah baru buat anak. Jangan sebelum menikah sudah buat anak begitu. Nah, Bang tadi Suma, kan maksudnya. dalilnya Matius 5:28 itu barang siapa yang melihat
lalu mengingini dalam hatinya, maka dia berzina, betul kan? Atau di Kristen itu menikah dulu, tutup mata, jangan saling lihat, habis itu kemudian sudah menikah baru saling lihat, sehingga tidak disebut sebagai zina. Apa begitu? Tidak. Mereka ketemu di taman. Bapak Anda sedang berlari olahraga, ibu Anda juga sedang olahraga, saling pandang, dia tertarik, lo berzina dulu. Habis itu pacaran, nikah, ya berzina dulu. Gimana dong? Berarti kalian ini semua adalah anak hasil zina berdasarkan dalil Bible itu sendiri. Repot kalau gitu. Kan menikah Kemungkinan baru waktu punya itu anak, Pak James kemungkinan waktu itu mati lampu, Ya. jadi nggak saling pandang. Iya, dulu kan belum ada listrik. Izin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin begini, Ya. dengerin. Mungkin begini, diraba dulu, jangan memandang. Ini raba-raba, aduhai. Udahlah Bang, jangan cari. Kalau sampai ke sana berarti sudah masuk ke dalam lebih zina lagi. Waduh. Orang mandang aja udah zina, mandang mengingini aja dalam hati aja udah zina. Berarti Apalagi sampai ke pernikahan sana. yang terjadi di Kristen diawali oleh persinahan. Udah selesai. Itulah resikonya kalau tulisan manusia, karena bukan firman Karena Tuhan. manusia kan nggak ada yang suci, makanya dikatakan manusia nggak ada. Berarti dengan kata lain nggak Anda berdosa. mengakui Anda Semua adalah berdosa. anak dari hasil zina. Udah selesai berarti kan? Enggak kan menikah. Sebelum Bang menikah Suma, Bang mereka Suma. saling pandang dan saling Iya, mengingini tapi belum satu ada sama saya, lain. belum ada saya, Bang Suma. Setelah menikah baru ada saya. Nah, apa yang Betul mengawali nggak? kemudian mereka menikah? Saling pandang kan? Iya, tapi Nah, menikah zina baru nggak itu? buat kan? Zina nggak itu? Menikah baru buat. Berdasarkan dalil Menikah zina baru nggak buat, itu? berarti bukan zina. Berdasarkan dalil zina nggak itu? Iya, awalnya mereka lihat saling suka. Zina Ya kan? Itu zina. Zina. Tapi setelah sudah nikah, baru buat anak kan, anak itu nggak zina berarti. Betul, Bang Suma. pernikahannya didasari oleh zina, betul? Dalilnya, makanya jangan kemana-mana perginya. Ribet Anda itu mencari Bang Suma pembelaan putar-putar bebas. terus ini. Kok jadi Iya, saya ini yang Bang muter? Suma putar-putar terus. Kok jadi saya yang muter? Anda yang bawa dalil. Dalilnya kayak gitu bunyinya. Barang siapa yang melihat dan mengingin dalam hati, zina dia. Nah, bapak Anda dengan ibu Anda melihat dan saling menginginkan. Cinta, jatuh cinta. Berarti persinahan kan itu berdasarkan dalil. Lalu mereka kemudian pesta, kawin. Berarti dasar perkawinan mereka di dasarnya adalah persinahan. Ini udah jawaban cuma waktu itu nggak ada lampu di kampung, gelap-gelapan, jadi nggak melihat. Waktu itu masih belum ada listrik, Bang Suma. Oh, jadi kalau siang gelap juga gitu. Ya, jadi saudara, saya simpulkan terkait dengan poligami ini ya. Yesus tidak ada larangan poligami. Musa, Nabi Musa, Abraham, Isa, Yakub, Daud, Salomo nggak ada. Kenapa? Manusia kalau tidak diatur tentang poligaminya atau tidak diizinkan poligami, maka yang terjadi adalah persinahan massal. Dan juga itu disebabkan Tuhan tahu bahwa pria itu selalu mau nambah terus. Bang Denny dari sekte apa? Katolik? Nggak ada denom. Nggak ada denom. Bini berapa, Bang? Biasalah, tahu kamu. Itu baru pengikut. Nah, Yesus menjanjikan itu. Jangan Anda tolak. Alergi. Jadi Bang Suma, itu yang tadi itu para nabi, bukan para raja, contoh kayak Abraham tuh, itu kawin itu sama Hagar, ya kan, Siti Hajar. Itu bukan Tuhan yang kasih Siti Hajar itu, tapi yang diberikan Sarah istrinya yang ngasih.
Terus kenapa Maka nama tidak anaknya? temukan. Terus kenapa nama anaknya namanya Ismail? Iya, Ismail itu saya tahu. Apa Tapi artinya? maksudnya Tuhan mendengarkan. iya. Berarti Benar, Tuhan yang Tuhan mengabulkan. semua. Gimana sih? Iya, tapi Tuhan tidak bukan Tuhan yang kasih karena ketidakpercayaan Sarah akan janji Tuhan, makanya dia kasih begitu. Kan Tuhan berdoa, dia kan berdoa kepada Tuhan untuk mereka memiliki anak. Ya kan? Nah, doanya dikabulkan. Maka nama anaknya diberi langsung oleh Allah. Hendaklah engkau menamai anak itu dengan sebutan Yishmael. Kalau Anda mengatakan Tuhan tidak menginginkan pernikahan Hagar dengan Abraham, berarti Anda menuduh Abraham berzina. Serba salah, Boleh, Pak. nggak boleh kamu menuduh Abraham berzina, itu kurang ajar. Nggak boleh. Saya tidak menuduh, Anda tadi mengatakan Tapi Tuhan tidak menginginkan. bukan bilang Tuhan tidak menginginkan, Tuhan tidak memberikannya secara langsung. Jadi makanya kita tidak temukan telah dihalalkan Siti Hajar kepada Abraham. Oke, sekarang tolong tunjukkan dalilnya Tuhan memberikan Sarah sebagai istri yang halal itu di mana dalilnya? Kan Abraham, Saya turun ini sekarang. Kalau ada dalilnya di dalam kitabnya Anda perjanjian lama, Sarah dinikahi secara sah oleh Abraham, saya turun, saya berhenti jadi apologet. Tunjukkan ke saya. Ada? Di mana tertulis? Tidak ada Bang Suma. Tidak ada. Berarti boleh nggak saya lemparkan kembali perkataan Anda? Berarti mereka tidak dihalalkan oleh Tuhan. Kan mereka sudah nikah, sudah sah di depan Tuhan. Alamak. Kan satu istri. Iya. Begitu loh Bang Suma. Satu istri terus, Kan saudara. Saudara, aku tanya dulu. Ada 10 perintah Tuhan. Jangan memiliki istri saudaramu, anak-anaknya, hambanya, laki-laki, perempuan. Itu kan ada tuh Bang Suma. Baik. Sekarang saya ingin tahu dari saudara. Kalau poligami itu dilarang, kelahiran Yesus naik sebagai nasabnya dia, silsilanya sampai kepada ayahnya, kakeknya Yakub yang menikahi kemudian Lea, lalu kemudian melahirkan Yehuda, lalu Yehuda kemudian memiliki istri yang bernama Betsua, lalu kemudian Daud meniduri Urea, istri dari Urea yang bernama Berseba yang saya jelaskan tadi. Kira-kira Yesus itu ada nggak? Kalau tidak ada poligami, kalau Daud tidak berpoligami, kalau Yakub tidak berpoligami, kira-kira Yesus ini ada nggak? Sebab Yesus ini berasal dari hasil poligami. Tapi Bang Suma, begini Bang Suma, itu kan kita kembali kepada kuasa Tuhan lagi. Tuhan lagi kan? Tuhan bisa mengadakan segala sesuatu yang tidak mungkin menurut kita menjadi mungkin kan? Masa Bang Suma tidak percaya kepada kuasa Tuhan? Terus kenapa Anda melarang poligami? Jadi Bang Suma lebih mengandalkan kekuatan sendiri, itu artinya. Lalu kenapa Anda melarang kehendak Tuhan? Kenapa Anda membatasi kehendak Tuhan? Kenapa Anda melawan kehendak Tuhan kalau begitu? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kemudian Yakub tidak berpoligami, Daud tidak berpoligami, Salomo tidak berpoligami, ada nggak kitab perjanjian lama itu? Tuhan mengizinkan itu untuk kita bisa belajar dari sana. Jadi segala sesuatu itu contoh saya kasih contoh apa yang kita pelajari. Misalnya kayak Abraham itu kan ada 2 anak, Ishak dan Ismail.
Nah, itu kan kita bisa lihat keturunan-keturunannya apa yang terjadi, karena pasti nggak saling baku hantam terus tuh. Nah, nggak akan ujung-ujungnya, nggak ada. Terus kita lihat juga di dunia sekarang kayak kita, kalau misalnya Bang Suma kawin sama dua perempuan nih, melahirkan anak, sama-sama punya anak, kan pasti antara keturunan kedua itu pasti saling gontot-gontot atau rampasan-rampasan kayak ahli waris gitu, sudah pasti itu Bang Suma. Itu efeknya ada Bang Suma. Oke, itu menurut saudara mending mana dengan seorang Kristen menikah menggauli seorang wanita hamil dan melahirkan? Di tempat lain, misalnya dia menikah di Surabaya dengan wanita lain, melahirkan seorang anak tanpa diketahui, tanpa diumumkan, tanpa dinikahi, tapi hanya kawin saja. Lalu dia ke Jakarta, mengawini juga satu perempuan, hamil, melahirkan juga. Bobrok mana anaknya yang ada di Jakarta begitu dewasa bertemu dengan anaknya yang ada di Surabaya, mereka kemudian berzina. Bobrok mana menurut saudara? Ini adalah adik dan kakak. Laki perempuan ternyata adik kakak, berasal dari bapak yang satu dengan istri yang berbeda. Bertemu kemudian mereka saling menggauli satu sama lain. Itu bobrok mana dengan yang tadi? Coba. Ya. Makanya gini loh. Bobrok yang tadi, Bang Suma. Yang mana? Ada yang saling menggauli padahal dia adalah adik kakak. Tapi masalahnya kita harus lihat dulu. Kan tadi saya sudah sodorkan Matius 5 ayat 28 itu, Bang Suma. Kita sudah diajarkan tidak boleh berzina, Bang Suma. Itu sudah ketentuan bahwa kita tidak boleh. Karena apa? Ya, kita melihat, memandang perempuan dan menginginkannya dalam hati kita. Kita sudah berzina dengan dia dalam hati kita, seperti itu Bang Suma. Berarti mulai besok Anda kemana-mana harus tutup mata dong. Enggak, melihat tidak masalah, tapi menginginkannya itu yang enggak boleh. Menginginkannya dalam hati kita itu enggak boleh. Begitu Bang Suma. Anda kalau misalnya melihat perempuan kan, cantik, saya baca ulang ya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Sekarang berarti gini, menginginkannya Bang Sumar juga itu. Kalau memandang aja belum. Oke, sekarang ketika Anda punya istri, ketika Anda memandang istri Anda, calon istri, apakah Anda menginginkan dalam hatinya, dalam hati Anda? Menginginkan kan sudah pasti bawa ke nikah, Bang Sumar. Berarti Anda lebih dulu berzina dulu baru kawin. Aduh Bang Sumar, buat kita puyeng ini ulang-ulang terus nih. Teman yang lain jawab lagi dah, saya tunggu dulu. Bagaimana ini Bang Andi, teman kita ini Bang James. Dia melihat perempuan dan dia mengingini dalam hatinya. Setelah dia mengingini, dia nikahi, dia kawini. Sementara melihat dan mengingini itu adalah satu paket sebuah persinahan. Berarti rumah tangga didirikan di atas hasil persinahan. Makanya lebih logika dalam Al-Quran, la taqrabuz zina, jangan kau mendekati zina. Gitu. Bang Andi, silakan Bang Andi. Saya bikin andul kopi campur masako. Halo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi sama wabarakatuh. teman Bang Daman. yang lain lagi. Selamat Saya malam, Bang Ben. diam dulu sebentar. Saya mau bikin kopi dulu. Iya, dari Muslim apa Kristen Bang Ben? Kristen. Ya, silakan Bang Ben, mungkin mau ditanggapi dari pernyataan Bang Zuma tentang poligami tadi. Silakan Bang Ben. Hebat si Zuma ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ferry, saya di bawah ya, banyak itu yang request. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang request tuh mau naik tuh, pada nggak ada kebagian kursi, izin ya. Ya Bang Daman. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di bawah. Si Zuma ini menyesatkan bangsa itu ya.
Kenapa Bang Ben? Hebat dia ya, menyesatkan ya. Tafsirannya, asumsinya ya. Bang Ben naik ke atas mau diskusi atau mau ngomel-ngomel Bang Ben? Biar Dinda. Orang kayak gini nanti buat terguling-guling nanti. Tengok, bicara terus. Bang Suma. Iya. Aku pamit dulu ya Bang Ferry, Ya, semuanya, silakan Bang Denny, silakan. Bang James. Ya. I love you Nanti kalau semuanya, bye-bye. Bye-bye. Makasih. Nanti kalau ya ada yang keempat informasikan ya Bang Den. Siap, nanti tak kabari. Oke, sip. Kan mungkin mau bertanya Bang Ben, silakan Bang Ben. Oke, jadi mungkin Bang Ben belum bertanya, jadi mungkin Bang Suma lagi bertanya kepada saya. Tadi saya sudah bertanya. Pertanyaan saya tadi Anda belum jawab. Solusinya gimana? Lebih banyak perempuan lebih banyak solusi kawin itu, jangan solusi kawin. Perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Sudah begitu diperparah, dibolehkannya dalam Kristen nikah sesama sejenis. Semakin parah keadaan perempuan ini. Oke? Lalu solusinya dari Kristen. Karena kalau agama benar, pasti kitabnya itu mendapatkan wahyu, ilham dari Tuhan. Ilham itu solusi manusia untuk wahyu. Ilham itu adalah suatu penglihatan yang diterima oleh Nabi atau Rasul untuk mengajar dan membimbing manusia kepada kebenaran. Kebenaran yang mengantarkan manusia kepada damai sejahtera. Nah, pertanyaan saya, kalau laki-laki tinggal 2, perempuannya ada 10, solusinya seperti apa? Silakan. Ini masalahnya Bang Suma ini bawa ke kehidupan yang belum ada. Itu yang kita belum pikir sampai ke sana. Terjadi. Itu kalau sekarang kan kenyataannya nggak seperti itu Bang Suma. Itu kenyataan, Bung. Kalau orang kenyataannya gimana? Kalau orang berperang, yang banyak meninggal itu istri di rumah atau suami yang ada di medan perang? Jawab. Suami. Nah, suami. Yang kedua, angka orang yang dipenjara tinggi mana, laki atau perempuan? Makanya Bang Suma ikuti Injil biar jangan ada perang lagi. Justru Injil itu yang mengajarkan peperangan. Kasih Bang Suma, kasihlah musuhnya. Tidak ada kasih di Kristen. Tidak kasih ada itu ajaran yang mengajarkan kasih. Tidak ada kasih di Kristen, tak ada. Kasih itu hanya ada di dalam perjanjian lama. Solusinya adalah kasih, saudara. Tidak ada kasih di Kristen, tak ada. Nggak ada. Ajaran kasih di Kristen itu nggak ada. Kenapa nggak ada? Alasannya mungkin Bang Suma bisa tunjukkan kepada saya. Coba Anda baca Matius 22 nomor 34. Baca sampai nomor berapa itu? Matius 34 sampai nomor 40. Matius 22. Iya. Silakan. Matius 22 ayat. Mulai dari nomor 34, Bang. Anda baca. 34. Hukum yang terutama. Ya. Sampai nomor 40. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Jadi ini mencobai dia ya. Ya. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Hukum Taurat ayat kan? ke-37. Ya, ayat ke-37. Jawab Yesus kepadanya.
Udah diam dulu. Kasihilah Tuhan Allahmu. Diam dulu, saudara Dongo, diam dulu. Lah Dongo, diam dulu. Lanjut. Ayat 37-nya, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Nah, dan hukum yang kedua? Yang 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Sekarang hukum Taurat itu masih berlaku nggak di Kristen? Masih berlaku nggak? Masih berlaku nggak hukum Taurat di Kristen itu loh pertanyaan saya, Bang. Ini kan rangkumannya. Iya, saya paham. Yang saya tanya, masih berlaku nggak hukum Taurat bagi Kristen? Berlaku. Berlaku berarti batal surah Paulus Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, maka dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala ketetapan yang ada di dalamnya. Membatalkan hukum Taurat yang mana dulu? Loh, kok jadi pilih-pilih? Seluruh, semua. Coba Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus telah membatalkan hukum Taurat beserta seluruh ketetapan yang ada di dalamnya. Coba suruh baca dulu, Bang. Coba Anda baca. Efesus 2 nomor 15. Anda baca. Jadi kasih di Kristen itu ada. Itu cuma buah bibir saja, aksesoris. Karena sudah menjajah, membunuh, merampas, merampok, capek mereka membunuh, istirahat. Maka dia mencuci tangan lalu mengatakan, kami ajaran kasih loh. Kristen menyebarkan agamanya ke seluruh penjuru bumi ini. Tidak ada sejengkal tanah pun yang lolos dari pembunuhan, penumpahan darah yang didirikan oleh orang-orang yang ngaku sebagai Kristen. Itu fakta. Hiroshima, Nagasaki, Perang Dunia Kedua, Ketiga, Kelima, dan seterusnya nanti ke depannya. Siapa pelakunya? Kristen. Pembuat senjata, pembuat peluru, pembuat bom. Apa kepercayaannya? Kristen. Yang membuat tank, jet tempur, pesawat tempur, kapal laut untuk perang. Siapa yang bikin? Kristen. Kristen yang bikin pembunuhan itu. Jadi jangan Anda memperbodoh diri dengan mengatakan Kristen itu ajaran kasih. Wallahi, bukan. Kasih itu hanya aksesoris untuk bagi-bagi Indomie. Sadar enggak Anda tuh? Coba tanya kakek Anda atau buyut Anda. Kakek, ya paman, kenapa Ki bisa beragama Kristen? Apa sebabnya? Paling kakekmu mengatakan, oh dulu kakek pada saat Belanda datang menjajah, kakek itu menjadi congornya penjajah Belanda. Menjadi badutnya penjajah Belanda kakek dulu nak. Tukang bersih-bersih gerejanya dulu Belanda waktu masa penjajahan kakekmu ini. Kakekmu yang suka semer sepatunya menir. Kakekmu ini yang suka jaga kebunnya Belanda, yang suka ceboin anak-anak Belanda. Makanya kita beragama seperti ini sekarang. Itu fakta, Bung. Setelah Indonesia merdeka, pengikut penjajah pakai baju rapi-rapi, habis itu jalan melenggak-lenggok ke sana kemari. Kami ajaran kasih loh. Bah, parah kali, bah. Gak bisa, Bu, gak bisa. Kristen damai di Indonesia karena disekelilingi oleh umat Islam. Coba lihat, mohon maaf ini. Lihat basis-basis Kristen di Nusantara ini. Di mana aja? Coba Anda lihat bagaimana kehidupan mereka. Hah? Ada adab kita lihat di situ. Ada tata krama kita lihat. Ada. Tidak ada yang muncul arogansi dalam rumah tangga, dalam lingkungan, dalam keluarga. Arogansi yang ada. Manggil bodat, anjing, babi, hanya itu yang keluar dari mulutnya. Makanannya pun itu yang mereka makan, itu yang mereka sebutkan. Babi, anjing, monyet.
biawak, pararang, padahal itu yang kalau ada mulutnya. Kenapa? Cerminan kasih itu dari dalam, dari sini nih, di dada nih, kalbu. Kenapa? Karena di situ ada yang hak. Tidak ada kemudian di mana kemudian anggur itu merebak kalau bukan di basis-basis Kristen. Tengok di kota santri mana ada minuman-minuman keras. Tapi kalau di situ basisnya Kristen, disitulah orang minum minuman keras, disitulah orang mandi pakai minuman keras, gosok gigi pakai minuman keras, cuci muka pakai minuman keras. Bahkan ibadah mereka di gereja pun kadang diwarnai dengan minuman keras. Anda perhatikan kalau malam Natal, Bung, berapa kemudian rak minuman keras yang laris. Anda lihat itu. Tahun baru lagi. Jadi tak ada itu Anda mengatakan ajaran kasih. Kami umat Islam itu tertawa. Kalau mengenang kemudian penderitaan yang begitu perih yang dilakukan oleh orang-orang yang menyembah Yesus, beragama Kristen, ibadahnya di gereja. Kalau kita ingat masa penjajahan, lalu kita berpapasan di jalan, sebenarnya kami ini umat Islam takut sama kalian. Takut. Karena kalian itu adalah pengisap darah. Darah Tuhan kalian aja kalian isap, apalagi daging Tuhan kalian, apatah lagi kami ini. Cuman karena kami hanya takut kepada Allah, maka kami tidak takut kepada kalian. Seandainya bisa takut kepada manusia, maka manusia yang paling ditakuti oleh manusia umat Islam adalah Kristen. Karena Kristen jangankan kita dimakan, Tuhannya pun mereka telan. Gitu Bung, jadi jangan Kristen mengatakan kami ajaran kasih, no. Saya orang pertama yang menentang Kristen. Kalau dibilang Kristen itu ajaran kasih, enggak ada di Kristen ajaran kasih itu, enggak ada. Di Indonesia ini agak santun dilihat, agak sopan sama kita itu, mengayomi dan seterusnya. Karena dia hidup di tengah-tengah mayoritas. Coba lihat negara-negara yang mayoritas Kristen. Bagaimana? Apakah mereka punya akhlak? Mereka mengenal akhlak. Mereka mengenal tata krama. Oh no, tidak ada itu tata krama. Itu fakta. Itu fakta, Bu. Jadi Anda di Indonesia hidup tenang ini, sopan, cium tangan, sujud kalau ada orang tua, membungkukkan badan. Itu tradisi Islam. Bukan tradisi Kristen. Kalau tradisi Kristen ketemu sesama Kristen, tradisinya apa? Ciuman kudus. Nah, cobalah kamu ketemu dengan teman-temanmu ciuman kudus, itu gimana prakteknya? Jadi gitu saudara ya, saya berbicara fakta, bukan saya membeberkan satu hal yang sifatnya fitnah, tapi itu fakta. Itu real yang terjadi. Coba lihat dulu, bagaimana ya, saudara. Saya akui kok, tapi masalahnya begini, Bang Suma. Masalahnya begini, itu kan pribadi, bukan ajaran. Jadi apabila seorang Kristen dia melakukan seperti itu, dia bukan Kristen. Nah, karena Kristen itu mengikuti Kristus. Seperti apa itu yang diikuti dari Kristus? Apa yang diikuti oleh Kristen dari Kristus, Bang? Kalau dia memang Kristen, dia ikuti Kristus. Berarti sekarang begini, apa yang Kristen ikuti dari Yesus? Apa? Dari konsep kehidupan beragama itu apa? Dalam konsep bertuhan itu apa? Apa yang diikuti oleh Kristen kepada Yesus? Kira-kira coba tunjukkan satu aja. Ada enggak? Yesus orang Yudaism, dia praktisi Torah. Kristen bukan Yudaism, bukan praktisi Torah. Lalu apa yang diikuti dari Yesus oleh Kristen? Tak ada. Ada. Coba ada nggak orang Kristen percaya diri menunjukkan ini loh yang kami ikuti dari Yesus? Yang mana? Coba, pingin kali aku dengar. Bang Suma loh yang pingin dengar itu. Ada nggak? Makan babi Bang Suma. Parah. Apa coba diikuti dari Yesus? Ada nggak? Nggak ada. Kalian itu sebenarnya hanya terlanjur Kristen saja. Kalian terlanjur Kristen. Terlanjur. Untuk
kembali nol di titik nol, start dari titik nol itu kalian sudah tidak bisa. Kenapa? Karena sudah kecantol, sudah kejatuh cinta Saya dengan bacakan pola hidup. ayatnya ya Bang Iya, Suma. silakan. Saya bacakan ayatnya. Silakan, Bung. Matius 6 ayat 27 dan seterusnya. Kasihilah musuhmu. Di ayat 27-nya, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada setiap orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, berikanlah juga ia mengambil bajumu. Biarlah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, Itu dan Matius 6. janganlah meminta kembali. Itu Ya. Matius 6. Itu Matius 6. Iya, ayat 27 sampai ya. Lukas, bukan Matius, Lukas 6, bukan Matius, Lukas 6 ayat 27 sampai ayat keberapanya nih? Ayat 36-nya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Iya, lanjut. Ingat ya. Saya tanggapi ya, Lukas 6. Silakan tanggapi. Lukas 6 itu, Bung, itu Yesus berbicara kepada penganut Taurat. Kalau penganut Taurat menjalankan kasih, itu memang isi inti dari Taurat itu dua. Apa itu? Kasih kepada Allah, kasih kepada sesama manusia. Tadi kan kita sudah baca Matius 22. Berarti tadi Bang Suma bilang kan orang-orang Kristen. Memang sih itu saya tidak apa ya, saya akui juga bahwa di kehidupannya itu banyak orang Kristen juga yang melakukan hal yang tidak sesuai dengan ajaran. Tapi masalahnya di sini bahwa itu pribadi bukan ajaran. Itu letak permasalahannya. Saudara, sekali lagi saya katakan, tentang kasih itu ajaran inti dari Taurat. Itu dulu. Sedangkan murid-murid Yesus itu adalah penganut Taurat. Ketika Anda membaca Lukas 6 nomor 27, kamu di situ adalah penganut Taurat, penganut kasih. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu. Kamu di situ adalah Bani Israel, bukan Kristen. Kalau Kristen, jangankan musuh dikasihi, yang bukan musuh aja dibunuh. Begini Bang Suma. Apalagi Di musuh. sini kan tidak. Di sini kan Bang Suma bisa baca, tidak dikatakan bahwa hanya kepada Bani Israel. Tapi bacakan itu kan mulai dari ayat 27-nya itu satu perikop tuh saya baca Bang Suma. Tidak ada Bani Israel di sana. Saudaraku, yang membagi perikop ini siapa? Coba Anda baca nomor 20-nya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, berbahagialah kamu, hai yang miskin. Ini ucapan Yesus kepada muridnya. Coba baca nomor 26. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Nah, sekarang nomor 27-nya sebagai sambungan. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu. Ini adalah satu rangkaian perkataan Yesus yang terucap untuk murid-muridnya Bani Israel. Sekali lagi bukan untuk Kristen. Jangan paksakan diri, Bung. Ya, jangan paksakan diri. Anda terlanjur Kristen sehingga Anda menemukan diri Anda berdiri pada koridor yang tidak benar. Sehingga Anda memaksakan semua data, dalil di dalam Bible Anda seakan-akan berpihak kepada saudara. Padahal Bible yang diceritakan dalam hal ini, Lukas 6, itu Yesus sedang bercakap-cakap dengan Bani Israel. Saya kasih lagi Bang Suma, saya kasih Silakan. lagi ya. Di mana lagi? Saya kasih lagi di Matius 5 ayat 42.
Perikopnya tentang ntar ya. Silakan. Saya lihat perikopnya dulu. Yesus dan hukum Taurat ya. Itu di ayat 4. Entar. 4:2 ya. Ya 4:3-nya. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Ayat 4:4, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Nah, jadi sebelum Yesus ada, orang sudah mengajarkan bahwa kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tapi Yesus mengajarkan kami umat Kristiani untuk mengasihi musuh. Loh. Saudara, tadi Anda membaca perikop itu tentang apa? Perjanjian Lama atau hukum Taurat? Itu maksudnya di hukum Taurat kan sudah mengajarkan bahwa gigi ganti gigi. Di ayat 4:8 Anda sudah menjawab. Itu mata adalah mata. implementasi hukum Taurat. Lagi-lagi Matius 5, Yesus berbicara kepada murid-muridnya Bani Israel, bukan kepada Kristen. Lagi-lagi kan Yesus mengatakan, ada tertulis dan kamu mendengarkan firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kepada kamu, kepada muridku Bani Israel, orang bersunat, ibadah Sabat, tidak makan babi, tidak nyembah Yesus, mengkitabkan perjanjian lama. Bukan berbicara kepada Kristen, jemaat gereja, bukan. Sedangkan Kristen itu adalah komunitas yang berbeda dari murid Yesus. Kristen itu adalah pelanjut, pengikut agama warisan yang diwariskan penjajah di Nusantara ini. Jangan Anda balut diri Anda, jangan Anda menggunakan pakaian murid Yesus dengan tubuh Anda kepada tubuh Anda. Murid Yesus dan Anda itu berbeda. Pakaian murid Yesus adalah Taurat. Sementara Anda, pakaian Anda adalah perjanjian baru. Sedangkan perjanjian baru itu bercerita tentang Yesus, hubungan Yesus dengan muridnya. Yesus tidak mengajarkan tentang ajaran global. Semua inti dari ajaran Yesus itu semuanya tertumpu hanya kepada Bani Israel saja. Yesus tidak pernah mengajarkan dan menyampaikan kemudian ajarannya untuk di luar Yahudi, enggak. Makanya Yesus berkata kepada kamu. Kamu siapa? Kristen atau Yudaism? Yudaism, muridnya, pengikutnya. Sedangkan Kristen ini adalah pewaris dari ajaran yang dibawa oleh penjajah. Beda. Jangan disama-samakan tuh. Jadi jangan Anda mencampur adukan antara ajaran Yesus, lalu Anda gunakan ajaran Yesus itu seakan-akan itu ajarannya Kristen. Bukan. Kristen itu satu aliran kepercayaan yang melantik Yesus menjadi Tuhan. Jadi tidak bisa Anda seakan-akan Yesus itu berbicara kepada Kristen. Tidak. Begitu Anda membaca Matius 5, di situ Anda memasukkan diri Anda seakan-akan Yesus berkata kepada Anda, seakan-akan Yesus berkata kepada Kristen. Tidak, Bung. Yesus sedang bercakap-cakap dengan muridnya Bani Israel yang bersunnah, tidak makan babi, ibadah Sabat, bukan hari Minggu, menyembah kepada Elohim, bukan menyembah kepada Yesus, lalu kemudian merasulkan Yesus, bukan menuhankan, dan bukan merasulkan Paulus. Beda pengikut Yesus, beda pengikut Paulus. Jangan Anda sama-samakan, Anda boleh kalau Anda mau sehat. Seorang rektor berbicara kepada mahasiswanya, kalian pada bulan September libur panjang, karena kalian sudah menyelesaikan kemudian final semester ganjil. Itu perkataan rektor kepada mahasiswanya di Universitas BZ Bang Zuma.
Anda lewat naik sepeda kumbang, cekot, mendengarkan sang rektor berbicara. Begitu Anda pulang ke rumah, Anda mengatakan kepada orang yang ada di rumah, saudara-saudara, bulan September besok, ya, saya libur. Bulan Oktober besok, saya libur panjang. Karena saya sudah menyelesaikan kuliah saya untuk semester genap. Orang mendengarkan itu, orang gila. Anda bukan mahasiswa dari Universitas Bang Suma. Anda hanya membaca tabloid surat kabar. Kemudian Anda merasa sebagai mahasiswa. Anda gila berarti. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat. Waspadalah kepada nabi palsu. Dari buahnya kau bisa mengenal mereka. Memanggil aku Tuhan, bermujizat, bernubuat dan seterusnya. Padahal itu bukan. Itu yang dimaksud di sini adalah orang di luar daripada muridnya yang ngaku-ngaku sebagai murid. Itulah yang terjadi dengan Anda. Tiba-tiba saja Anda merasa mahasiswa, tiba-tiba saja Anda merasa harus libur, tiba-tiba saja Anda merasa sebagai habis semester ganjil dan seterusnya. Inilah yang terjadi. Tiba-tiba saja Anda mengaku Yahudi, tiba-tiba saja Anda mengaku murid Yesus, tiba-tiba saja Anda merasa sebagai pengikutnya. Ini yang terjadi di Kristen. Kenapa demikian? Ya itu tadi, karena dipalingkan oleh setan. Pahami itu, Bung. Saya bukan mau menghancurkan akidah Anda, kepercayaan Anda. Tapi coba renungkan. Apakah Matius 5 itu berbicara kepada umum? Atau itu hanya cerita di mana Yesus sedang berdiskusi dengan muridnya Bani Israel? Di mana itu bukan bercerita kepada orang Kristen, bukan berbicara kepada orang Islam, bukan berbicara kepada orang Hindu, Buddha, bukan. Yesus sedang bercakap-cakap dengan muridnya Bani Israel. Rektor sedang berbicara dengan mahasiswanya. Kenapa penjual es tontong yang lewat mendengarkan itu tiba-tiba juga merasa sebagai mahasiswa? Makanya Kristen selalu memaksakan diri sehingga muncul istilah apa? Kami ini adalah Israel rohani. Apa itu maksudnya? Sama penjual es tontong yang lewat. Saya ini adalah mahasiswa rohani dari kampus itu. Kan gila toh? Gila kan? Ya gila. Makanya Yesus mengatakan apa di dalam Matius 21, 22, 23. Yesusnya heran, Kristen juga heran. Ketika Yesus bertemu dengan Kristen nanti di akhir zaman, Kristennya kaget. Yesus lebih kaget lagi. Kata Yesus, pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Kenapa Cak Ayu? Bukankah kami telah bernubuat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu, bermukjizat pakai namamu pula? Iya kan? Iya dong, ngaku dong. Ngaku dong Yesus. Yesus mengatakan apa? Pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah penjual es tontong. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Itu yang terjadi. Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Itu Al-Quran mengatakan, pada saat manusia akan dikumpulkan nanti, semua akan dikumpulkan. Pada saat itulah apa yang mereka sembah menjadi musuh bagi mereka, dan pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan kepada yang mereka sembah akan ditolak, akan diingkari oleh mereka. Pembuktiannya Matius 7, 21, 22, 23. Kalian diingkari oleh Yesus. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Kristennya kaget. Wadaw, kok bisa? Yesus juga kaget. Wadaw, sejak kapan saya mengajarkan aku diriku ini Tuhan? Sejak kapan? Nah ini dia. Anda kaget, Yesus pun kaget. Al-Quran mengatakan, wa isqalallahu ya Isa bin Maryam anta qulta linnas, wahai Isa, anak yang kuciptakan lahir tanpa ayah. Apakah engkau yang mengajarkan orang-orang cupu tanpa kepala separuh agar mereka menyembah kepadamu? Kata Isa, qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa. Maha suci engkau ya Allah, aku tidak pernah mengajarkan kepada mereka untuk menyembahku. Aku tidak berkata apa yang bukan hakku untuk aku katakan. Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani ubudullah Rabbi wa Rabbakum. Aku hanya mengajarkan dan mengatakan kepada mereka, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Yohanes 4 nomor 22.
Jadi jangan merasa ente, saudara. Suma, Ya, silakan. Ya. Bang Suma. Iya, jadi tadi Bang Suma itu kutip di Matius 7 ayat 22 sampai 23 ya. Ya. Persoalan dia. Ya. Nah, itu kan di sana kalimat terakhirnya tentang apa, Bang Suma? Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Nah, pembuat kejahatan. Berarti yang dimaksud itu siapa? Pembuat kejahatan aja kan, Bang Suma? Pembuat kejahatan itu adalah yang beriman dan percaya Tuhan mati dibunuh oleh manusia, betul? Pembuat kejahatan. Jadi maksud di sana pembuat kejahatan di situ artinya orang-orang yang Kristen tapi mereka berbuat jahat ya pasti tidak dikenal sama Yesus, begitu maksudnya, Bang. Sekarang begini, menurut orang yang dimusuhi Tuhan, salah satu orang yang dimusuhi Tuhan di dalam Bible Perjanjian Lama itu adalah pemakan babi, betul? Bang Suma, ya, itu di Imamat di Imamat 11 ayat 6 itu kelinci haram. Jadi bukan cuma babi, kelinci, unta, kelinci. pokoknya binatang-binatang yang berkuku belah ya. Ya, berkuku belah dan pakai sepatu pentapel itu semua. Oke. Dan tidak memang biak. Nah, pertanyaan saya, apakah di Bang Suma itu kelinci sama unta haram juga sama babi atau bagaimana? Nah, sekarang pertanyaannya sebelum saya jawab, perintah larangan karena di Matius 15 ayat 11 itu dikatakan bahwa dengarkanlah bukan apa yang masuk ke dalam mulutmu yang menajiskan, tapi apa yang keluar dari mulutmu, begitu loh, Bang Suma. Ya, itu bukan yang masuk ke dalam mulut itu apa? Itu yang masuk ke dalam mulut itu yang dimaksud makanan atau apa, Bang Suma? Kalau itu pandangan Anda dijawab ya. Ya. Narkoba kalau masuk dalam perut itu haram atau tidak menurut saudara? Haram. Loh, tadi dalilnya apa yang masuk dalam perutmu itu tidak najis. Yang mana yang betul kan ini? Ini bahas tentang makanan haram ini, Bang Suma. Jadi kan itu kan kelinci kan berbicara di sana. Matius 15 itu berbicara tentang makanan yang haram dan halal. Iya, betul. Sekarang berarti konteksnya di sana berbicara tentang Imamat 11 ayat 6 itu sampai 7 itu. 7. Ya, betul. Nah, sekarang apa yang masuk ke dalam mulut itu najis atau tidak menurut saudara? Berdasarkan dalil kitab saudara tuh. Nah, itu kan bahasnya kembali lagi ke tadi. Bahasnya ke Imamat 11 ayat 16. Iya, jadi pada pertanyaan murid-murid pada saat itu murid-murid bertanya kepada Yesus tentang makanan yang diharam yang dimaksud di dalam Imamat 11 ayat 6 sampai 7 itu. Itu berarti yang dibahas tentang babi dan kelinci. Anda salah. Tapi Matius 11 akhirnya di ayat ke-11-nya bukan apa yang masuk, jawaban Yesus bukan apa yang masuk ke dalam mulutmu yang menajiskan, tapi apa yang keluar dari mulutmu. Sekarang pertanyaan saya. Berarti bahasnya tentang makanan haram itu yang kan murid-muridnya orang Yahudi juga kan. Mereka juga mengharamkan babi awalnya. Jadi makanya mereka bertanya kepada Yesus tentang konteksnya tentang makanan haram yang dimaksud dalam Imamat 11 ayat 6 sampai 7, yaitu kelinci, unta, babi, apalagi pokoknya semua binatang lah yang berkuku belah, bersela sama panjang dan tidak membawa biak, begitu. Ya, pertanyaan saya kepada saudara, apakah ketika berbicara di dalam Matius 12 ini, Matius 15 itu bercerita tentang halal haramnya babi?
Itu kan konteksnya menuju ke sana, menuju ke Imamat 11 ayat 6 sampai 7 itu, karena Sekarang murid-muridnya kan orang Yahudi. Tadi Bang Suma udah mengakui. Sekarang muridnya di situ, Iya kan? pada saat muridnya makan, apakah di situ ada menu babi? Enggak kan, itu kan konteksnya ke sana, saudara. Loh, kenapa Anda larikan ke situ? Jadi murid-muridnya kan bertanya, murid-muridnya kan orang Yahudi. Iya, tapi pertanyaan saya, ini masalah. Yahudi enggak? Kalau orang Yahudi, mereka haramkan apa, Bang Suma? Sekarang saya tanya, di situ membahas tentang cuci tangan atau membahas tentang babi? Cuci tangan. Lalu apa hubungannya dengan babi? Itu kan sama babi juga, Bang Suma. Loh, tidak ada babi di situ. Ini masalah cuci tangan dan tidak cuci tangan. Ada tentang adat istiadat. Ini berbicara mengenai cuci tangan atau tidak cuci tangan, bukan berbicara mengenai halal haramnya babi. Andaikan saja di situ kan ada babi. Bang Suma, masalahnya sini kan bukan apa yang masuk ke dalam mulut. Masa cuci tangan dikatakan masuk ke dalam mulutmu? Ini berbicara mengenai sesuatu yang najis. Bahasnya tentang makanan. Bukan mengenai halal haramnya makanan, Bung. Ini mengenai makan tanpa cuci tangan atau cuci tangan. La haula wala quwata illa billah. Tak ada hubungannya dengan babi di situ. Kecuali di dalam meja, di atas meja makanan mereka itu ada babi. Lalu orang-orang Yahudi datang bertanya kepada Yesus, "Wahai Yesus, kenapa kau biarkan muridmu memakan babi?" Lalu Yesus menyatakan, bukan sesuatu yang masuk ke dalam perut itu adalah yang menajiskan, tetapi yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan. Berarti Yesus sedang menghalalkan babi. Ini tidak ada babi di situ. Orang-orang di situ bertanya, "Yesus, kenapa muridmu makan tanpa cuci tangan?" Yesus mengatakan, bukan yang masuk ke dalam perut yang menajiskan. Jadi kalaupun dia makan tanpa cuci tangan, itu tak apa-apa. Tidak ada hubungannya kok saltonya ke babi. Gimana ceritanya Anda mau memasukkan ajaran Paulus? Kalau Paulus betul, tidak ada yang halal, tidak ada yang haram bagiku, semua halal. Itu kalau Paulus. Tidak bisa Anda kemudian Anda samakan kepada ajaran Yesus. 1 Korintus 6 nomor 12, Paulus berkata, segala sesuatu halal bagiku. Nah itu cocok kamu pakai, Bung. Jangan kau pakai Matius 2:15. Karena Matius 15 tidak berbicara mengenai halal haramnya babi. Gitu loh. Begini Bang Suma. Begini, orang-orang Farisi pada saat itu kan ada di situ. Iya. Nah, mereka tuh makan biasanya apa? Makan cuci tangan. Iya. Makan babi enggak? Iya kan? Makan babi enggak? Enggak makan. Enggak makan babi juga. Terus kenapa kemudian tiba-tiba babi yang jadi halal? Nah, jadi makan enggak cuci tangan. Nah, itu, ada nggak babi di situ? Makanya murid-murid kan nggak cuci tangan. Akhirnya iya kan, tahu. Tidak cuci tangan, kan tapi mereka memasukkan ke mulut mereka itu babi atau bukan? Bukan. Bukan, berarti yang dihalalkan di situ babi atau bukan? Tapi jawabannya kan sudah umum itu. Iya. Sekarang jawabannya kan umum. Sekarang pertanyaannya yang sekali menjawab sudah menyangkut banyak hal itu, Bang Suma. Maksudnya? Jadi itu jawabannya kan bisa dilihat tuh. Bukan apa yang masuk ke dalam mulut tuh, saya baca langsung ya. Iya, silakan. Baca. Satu perikop Anda baca, silakan. 14 ayat 11-nya ya. Dengar dan camkanlah. Bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut itu yang menajiskan orang. Nah ini ada hubungannya dengan babi enggak? Nah yang masuk udah umum, menyangkut semua tuh begitu. Bang Suma. Ini bukan, jangan Anda larikan karena Anda makan babi, jangan Anda mentafsirkan seperti itu. Ini berbicara mengenai konteksnya di sana begini Bang Suma. Jadi konteksnya di sana bukan cuma makan babi, tapi makan tuh harus cuci tangan Bang Suma.
Iya. Iya kan? Sekarang Iya begini, kan? Pak. Berarti makan harus cuci tangan, nggak boleh makan babi, iya kan? Kelinci, unta juga nggak boleh. Pokoknya semua binatang yang berkuku belah itu, yang bersalah sama anyam nggak boleh dimakan, Bang Suma. Berarti pasti nggak ada makanan itu di sana kan? Iya, nggak ada, betul. Terus? Iya. Kenapa Berarti tiba-tiba babi yang cuci halal? tangan itu, kenapa murid-murid nggak cuci tangan? Kalau memang harus makan babi kan, mereka Cuci tangan. mengikuti adat istiadat Yahudi kan harus cuci tangan juga murid-murid itu. Harus kan? Meskipun makan babi. Walaupun nggak makan babi kan mereka harus cuci tangan kan? Iya. Nah sekarang kalau makan babi jadi halal, yang penting cuci tangan gitu. Permasalahannya di sini kita temukan bahwa ternyata murid-murid nggak melakukan cuci tangan kan? Iya. Jadi kalau cuci tangan, berarti sudah melanggar nggak itu? Berarti sudah melanggar nggak itu? Yesus mengatakan bukan yang masuk ke dalam perut yang menajiskan. Kita apa dulu? Berarti itu sudah melanggar nggak? Kalau Melanggar nggak adat cuci tangan? istiadat. Melanggar adat istiadat. Yuk ada adat istiadatnya nggak boleh makan babi juga, Bang Suma. Kalau babi itu Dengan kelinci, unta nggak boleh juga. maksudnya apa sih? Biawak nggak boleh juga. Maksud saudara ini tidak ada hubungannya. Matius 15 itu tak ada hubungannya dengan babi. Alamak. Ya kan tadi kan Bang Suma akui orang Farisi nggak makan babi. Iya, Nggak makan makanya ini ketika biawak, nggak makan ini kelinci, unta, ini apalah semua binatang yang berkuku belah itu nggak boleh. Terus makannya juga kalau pas saat makan mereka harus cuci tangan. Ya, terus kenapa Kristen makan babi? Itu loh pertanyaan saya. Nah, kan cuci tangan aja udah dilanggar itu Bang Suma. Cuci tangan Iya, kan sudah pertanyaan dilanggar. saya kenapa Kristen makan babi? Apakah kalau dikatakan bisa sempurna kalau nggak boleh makan babi asal nggak cuci tangan, yang penting jangan makan babi. Memang ada dalilnya untuk Kristen itu larangan makan babi. Memang ada dalilnya, Bang. Kan bukan apa yang masuk ke dalam mulut. Enggak, yang saya tanya, memang ada dalil dari Tuhan langsung kepada Kristen jangan makan babi? Kan nggak boleh apa yang masuk ke dalam mulut. Berarti saudara, pertanyaan babi kan saya masalah. ulang. Yang penting yang keluar dari mulut. Enggak, ini ucapan Yesus dengan murid Yesus. Yang saya tanya, memang ada larangan makan babi kepada Kristen? Nah, Kristen itu kan pengikut Kristus, Bang Suma. Sekarang pertanyaan saya ulang, kalau pengikut Kristus itu boleh nggak makan babi? Orang Yahudi boleh nggak makan babi? Kalau orang Yahudi nggak boleh. Sekarang orang Kristen boleh nggak makan babi? Boleh. Nah, sekarang ada nggak larangan makan babi untuk oleh orang Kristen? Kalau memang kalau itu dia nggak makan karena alasan kesehatan atau alasan yang lain nggak masalah. Tapi kalau di kita nggak masalah. Oke, sekarang saya tanya, ketika kemudian Imamat 11 nomor 7, jangan engkau makan babi, itu haram bagimu, itu untuk Kristen atau untuk Yahudi? Jangan apa? Gimana pertanyaan? Jangan engkau makan babi karena itu haram bagimu, itu untuk Kristen atau untuk Yahudi? Itu kan Yahudi, Bang Suma. Kan di perjanjian lama. Imamat Iya, itu sekarang, kan perjanjian lama. Oke, sekarang ada nggak larangan Tuhan makan babi untuk orang Kristen? Larangan Tuhan makan babi untuk orang Kristen? Iya. Nggak ada. Nggak ada. Tidak ada. Jadi Anda butuh nggak Matius 15 ini? Dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan. Butuh nggak Anda ini? Iya. Kenapa Anda butuh? Kenapa Anda butuh? Bukankah Anda Kristen tak ada larangan makan babi? Karena itu kan bukan apa yang masuk ke mulut, Bang Suma. Loh, tapi yang keluar dari mulut. memangnya ada dalil di Kristen itu tidak boleh memasukkan sesuatu ke dalam mulut. Emang ada dalilnya? Hei Kristen, jangan kau masukkan jangkrik ke dalam mulutmu. Ada dalilnya? Enggak ada kan? Hei Kristen, jangan kau makan babi. Ada nggak? Anda sendiri menjawabnya tak ada. Karena Tuhan kan datang bukan membawa makanan tapi bawa ajaran kan? Lah itu tadi ajarannya siapa itu? Jangan engkau makan babi, itu haram bagimu. Itu ajaran Tuhan atau bukan?
Itu kan perjanjian sama Itu orang ajaran Yahudi. Itu ajaran Tuhan? Itu kan perjanjian, Ya, itu ajaran saudara. Tuhan atau bukan, saudara? Perjanjian beda dengan ajaran, saudara. Jadi itu jangan kau makan babi, itu bukan ajaran. Itu perjanjian dengan Itu bukan ajaran. Abraham dan keturunannya. Iya, itu bukan ajaran Tuhan kepada Abraham dan keturunannya. Itu perjanjian untuk mengikat begitu loh, mengikat antara Abraham dan Tuhan begitu. Itu bukan Keturunan ajaran. Abraham dan Tuhannya. Itu bukan ajaran, Bang. Perjanjian. Jadi kayak begini, Bang Suma. Bang Suma ya, misalnya janji nih sama orang, ya kan? Kalau apa nanti dikasih stempel gitu loh, sebagai tanda kepemilikan begitu. Maksudnya Jadi, itu kalau zaman dulu kan itu kan kayak sunat gitu loh. itu bukan ajaran. Bukan, itu perjanjian. Oh, bukan ajaran. Ya sudahlah kalau gitu. Nah, Kalau sekarang ajaran kan itu ajaran, dengar Bang Suma, ajaran itu kayak begini. Jangan membunuh. Jangan makan bersaksi babi. dusta, itu ajaran. Kalau jangan makan babi, itu bukan ajaran. Mana di 10 hukum ada tertulis jangan makan babi. Loh, kan dikatakan Coba, di Bang situ Suma. jangan ada ilah lain. Iya, itu masuk ajaran. Itu masuk ajaran. Jangan ada ilah lain, artinya jangan ada perintah lain. Berarti yang harus ada hanya perintahku. Jangan kau pergi kepada perintah lain. Perintah begitu, seperti itu Bang Suma. Ajaran perintah itu Kalau ada. perjanjian berbeda. Lama. Nah, sekarang ada nggak perjanjian orang Kristen dengan Tuhannya Yahudi? Ya perjanjiannya kan Yesus bukan hanya disunat, dia dibaptis juga. Bukan, yang saya tanya, ada nggak perjanjian Itu pun, Tuhannya yang dia ada nggak? disunatkan Lari lagi ke dia sunat. disunatkan Ada tidak? urus 8 hari. Ada tidak perjanjian Tuhan dalam hal ini sembahannya orang Yahudi dengan orang Kristen? Ada nggak perjanjian Tuhan dengan orang Kristen? Ada. Mana tuh? Pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, baptis sama mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu perjanjian. Yang saya tanya Tuhannya Yahudi, bukan Tuhannya Kristen. Tuhannya Yahudi. Ada nggak Tuhannya Yahudi mengajarkan ajaran kepada Kristen? Ada nggak? Kami tahu Tuhan Yahudi, Yesus kan firman Tuhan. Iya. Dan yang saya tanya di sini adalah Elohim, bukan Yesus. Yesus itu kan Tuhannya Kristen. Yang saya tanya Tuhannya Yahudi. Ada nggak perintah Tuhannya Yahudi kepada Kristen? Ada nggak? Kristen itu muncul kapan? Kristen itu kenapa disebut Kristen? Yang sekali lagi saya tanya, ada tidak kemudian larangan Tuhan kepada Kristen untuk jangan makan babi? Ada nggak? Larangan Tuhan kepada Kristen. Bang Suma, pertanyaannya bagaimana? Kristen itu kan pengikut Kristus. Kristus itu ada kapan? Saya tahu. Sekarang gini, kalau saya ditanya, ada nggak larangan Tuhan kepada Yahudi agar jangan makan babi? Ada nggak? Ada toh? Kepada Yahudi. Ada kan? Bukan larangan, perjanjian Bang Suma. Ada nggak larangan Bukan kepada? larangan. Ada nggak? Jangan engkau makan babi, itu larangan, Bung. Jangan engkau makan babi, itu haram bagimu. Itu larangan Tuhan kepada Bani Israel. Ada toh? Ada kan? Kalau larangan itu 10 perintah Tuhan, itu larangan. Lama. Coba Anda baca Ibamat 11 nomor 7 dong, baca dong. Iya, itu perjanjian Abraham dengan Tuhan. Iya, itu Tuhan dilarang dengan nggak? Abraham, itu perjanjian. Tuhan melarang tidak orang Yahudi makan babi? Iya, tapi bukan hanya untuk orang Yahudi juga. Iya, ini kan yang kutanya
nggak Tuhan melarang orang Yahudi makan babi? Ada nggak? Bang Suma makan babi nggak? Loh, gimana ini sahabat ini, saudaraku ini? Ada tidak larangan Tuhannya Yahudi kepada orang Yahudi agar jangan makan babi? Ada nggak? Jawabannya ada. Nah, pertanyaan selanjutnya, ada nggak larangan? Begini, Bang Suma, begini Bang Suma. Kalau memang itu sebuah larangan, berarti dia masuk di 10 perintah Tuhan. Masalahnya itu adalah perjanjian antara Tuhan dengan Abraham dan keturunannya Abraham. Nah, begitu. Jadi harus bisa dibedakan. Kalau perintah berbeda, kenapa? Kenapa kalau tidak ditulis di dalam 10 perintah Tuhan? Yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Terus yang keduanya mungkin dilarang makan babi lah, atau harus bersunat lah. Kan itu kalau ada itu mungkin. Pertanyaan Kan saya, ada di situ. pertanyaan saya, ada nggak larangan kepada Yahudi jangan makan babi? Ada nggak? Jawab bang, ada gitu loh. Ada. Iya, ada. Pertanyaan lanjutan, ada nggak larangan Tuhannya Yahudi kepada agama Katolik, agama Kristen untuk jangan makan babi? Ada nggak? Gak kan sudah ada perjanjian barunya Bang Suma. Ya, ada nggak larangannya makan babi kepada Katolik, Protestan, dan seterusnya? Ada nggak? Itu kan tadi saya sudah kutip tuh. Bukan apa yang masuk ke dalam mulut tuh. Yaitu Yesus sedang berbicara kepada orang Farisi, Cahayu. Orang Farisi itu keturunan Yakub. Sekarang yang saya tanya, ada nggak larangan Tuhan kepada orang Katolik jangan makan babi? Ada nggak? Kan Kristen kan pengikut Kristus, Bang Suma. Pengikut Yesus itu bersunnah. Iya. Pengikut Yesus itu tidak makan babi. Pengikut Yesus itu nyembah Elohim. Pengikut Yesus itu tidak mengenal kitab perjanjian baru. La haula wala quwata illa billah. Cahayu. Jadi Kristen itu tidak butuh pembenaran dari Matius 15 untuk makan babi. Tidak butuh, karena Kristen ini tidak ada larangannya makan babi dari sejak semula. Jadi kenapa Anda mengikat Anda dengan Matius 15? Oh, kami sudah bisa makan babi loh. Kenapa bisa? Emang dulu tidak bisa? Iya, tidak bisa loh. Mana larangannya? Iman 97 lah. Itu kan untuk orang Yahudi. Anda Yahudi bukan? Bukan. Nah itu tadi ku bilang, penjual es tontong lewat di kampus, rektor menjelaskan kepada mahasiswa, penjual es tontongnya yang merasa. Kenapa Anda mengatakan? Kenapa Anda mengatakan, hore, sekarang kita sudah bisa makan babi loh. Karena yang najis itu bukan yang masuk ke dalam mulut, tapi yang keluar. Loh, memang babi itu pernah haram bagi kalian? Bang Suma Yahudi emangnya jadi nggak makan babi. Sekarang saya tanya, memang kalian itu pernah dilarang makan babi? Pernah? Kan perjanjian lamanya iya dilarang. Enggak, sekarang itu perjanjian lama untuk Yahudi atau untuk Kristen? Itu untuk Yahudi. Nah, sekarang pertanyaannya, emang pernah kalian orang Kristen dilarang makan babi? Kan di Matius 15 ayat 11 itu kan sudah jelas, Bang Suma. Memang pernah orang Katolik itu dilarang makan babi? Pernah? Iya, karena berpegang pada itu ayat firman Tuhan itu. Salah satunya Matius 15 ayat 11. Alamak. Pernah orang Katolik ini, orang Roma dilarang oleh Tuhannya Yahudi makan babi? Pernah?
Pernah enggak? Itu Kristen Bang Suma, aduh ulang-ulang nih Bang Suma, pusing saya. Kristen itu kan pengikut Kristus Bang Suma. Saya tidak tanya terjemahan atau kepanjangan dari Kristen. Yang saya tanya orang Katolik, orang Roma, memang pernah dilarang makan babi oleh Tuhannya Yahudi? Pernah enggak? Sampai-sampai mengatakan, "Hore! Sekarang kita orang-orang Roma, orang Katolik, sudah bisa makan babi loh." Kenapa bisa? Baca di Matius 15. Di situ kita sudah bisa makan babi. Emang pernah kalian dilarang? Hah? Pernah? Iya kan di perjanjian lamanya memang dilarang, tapi untuk keturunan Yang Yahudi dilarang saja. itu cuman Bani Israel. Iya. Kucluk. Jadi kalau kita sekarang itu nggak boleh bilang babi sama orang. Iya. Semua binatang tuh kita nggak boleh keluar dari mulut tuh untuk orang tuh nggak boleh, itu haram. Memangnya Tuhannya Yahudi pernah melarang orang Roma makan babi? Kan tadi saya sudah bilang Bang Suma, kita ulang-ulang lagi. Pernah tidak Tuhannya Yahudi? Tuhannya Yahudi melarang orang Roma makan babi. Kenapa Bang Suma terus-terus di ini makanan yang haram ini? Iya, karena Kristen membawa data Matius 15. Camkanlah, bukan yang masuk ke mulut yang mengharapkan, yang menajiskan, tapi yang keluar dari mulut Dionis. Memang pernah sebelumnya Kristen itu dilarang makan babi rupanya. Pernah. Bang Suma makan babi nggak? Bang Suma. Bang Han ditanya. Kalau Islam kami Islam hukumnya ada di Al-Quran, babi itu haram Bang. Itu dibilang sama Tuhannya Yahudi ya? Enggak ada urusan. Kami punya Nabi mengajarkan melalui Al-Quran babi itu haram Bang. Selesai kalau Islam, cepat jawabnya. Cekunan. Kristen ini loh, kenapa sih? Jawab aja Bang, bahwa Kristen itu bebas. Udah, cepetan, biar clear. Kita tuh masalahnya bukan apa yang masuk ke dalam mulut, tapi apa yang keluar begitu, Bang Handi. Lah, emang pernah Kristen itu diharamkan memasukkan babi ke mulutnya? Pernah? Pernah Bang? Iya kan, itu kalau sudah ikut Kristus nggak seperti itu lagi. Iya, memang sebelum ikut jadi pengikut Yesus, orang Roma Katolik ini dilarang makan babi. Tapi setelah jadi pengikutnya boleh. Emang pernah dilarang? Enggak kan, Yesus itu baru ada Kristen kan? Nah, sekarang Kristen ini pernah nggak kemudian dilarang makan babi sebelum ada Yesus? Loh, Kristennya aja ada setelah ada Yesus kan? Nah, berarti yang diperintahkan apa menurut Bang Suma? Apa menurut Bang Suma Kristen itu ada sebelum ada Yesus begitu? Sekarang begini, kalian merasa babi itu Bang Suma clearin dulu begini. Agama Kristen itu ada setelah Yesus sudah ada atau sebelum Yesus ada? Kristen itu ada sejak di Taman Eden berupa ular. Kristen ada di Taman Eden berupa ular yang mencobai Adam. Ular itu setan Bang Suma. Lah itulah kalian. Mana ada Kristen ada di Taman Eden berupa ular? Sekarang yang membantah perintah Tuhan itu setan atau bukan? Yang membantah perintah Tuhan setan atau bukan? Setan. Ya, setan.
Nah, menurut terus menurut kalau Tuhan, menurut dengar saya. Dengar saya. Menurut Tuhan, boleh tidak membunuh manusia yang tidak bersalah? Tidak boleh. Tidak Tapi boleh. entar Bang Suma, entar dulu sebentar dulu. Tidak boleh kan? Menurut Bang Suma ini apakah mengharamkan itu misalnya kelinci unta itu boleh dilanggar nggak? Kalau orang Yahudi nggak boleh, karena itu perintah untuk mereka. Enggak, maksudnya di Bang Suma, menurut Bang Suma. Loh, tidak ada perintah kepada kami umat Islam untuk jangan makan kelinci. Sejak kapan perintah itu berubah? Tidak pernah berubah perintah itu. Perintah yang datang kepada Bani Israel khusus untuk Bani Israel toh. Bukan untuk seluruh umat manusia. Sedangkan perintah untuk seluruh manusia juga sama. Yang dari tadi loh saya bertanya. Emang ada perintahnya Tuhannya Yahudi kepada Roma Yunani untuk jangan makan babi. Dari tadi loh saya bertanya. Tapi Anda tidak pernah mau menjawab. Ya kan itu kan Yesus Kristen itu kan Kristen itu Yesus sudah ada Bang Suma. Bang Suma bilang Kristen di mana ini Allahnya orang Yahudi melarang makan bagi Kristen. Itu kan pertanyaan sudah salah. Iya. Kenapa salah? Bukankah Anda menjadikan Matius? Enggak, Anda menghalalkan babi dengan membawa Matius 15. Seakan-akan tadinya bagi Anda itu haram. Tiba-tiba halal. Emang pernah haram babi untuk Kristen? Kristen tidak butuh Matius 15. Kristen tidak butuh Yesus menghalalkan babi. Kenapa? Karena Kristen itu tidak ada larangan Tuhan kepada Kristen. Tidak ada. Karena Kristen itu bukan umat yang diceritakan sebagai pengikut Nabi. Ketika Anda bertanya, sejak kapan Kristen itu ada? Jawaban saya simpel. Sejak di Gan Eden. Ketika iblis mencobai Adam, disitulah Kristen mulai muncul. Tanya saya kenapa? Karena Kristen itu adalah ajaran yang selalu bertentangan dengan perintah Tuhan. Sejak itu, sejak kapan Kristen itu ada? Sejak iblis menghasut Adam dan Hawa untuk melanggar perintah Tuhan, sejak itulah Kristen itu ada. Simpel kan? Karena Kristen itu adalah kelompok pembangkang perintah Tuhan. Itulah Kristen, alias ular. Kan tadi Bang Suma pakai dasar bahwa ini membunuh. Sedangkan kita juga dilarang membunuh, Bang Suma. Nah, barang siapa yang membunuh dengan kasih, dengan membunuh ayat Yesus kasih tadi yang saya kasih. Membunuh Yesus itu dosa atau penebus dosa? Membunuh Yesus itu dosa atau penebus dosa. Entar, saya cerna kalimatnya. Oke. Jadi begini, Bang Suma, ini jebakan ini. Bang Suma buat jebakan untuk saya nih. Entar dulu. Membunuh itu dosa atau menembus dosa? Membunuh itu dosa, Bang Suma. Nah, berarti kematian Yesus melahirkan dosa, bukan menebus dosa, betul? Tidak seperti itu, begini Bang Suma. Tidak seperti itu. Makanya aku bilang ketika Anda bertanya, sejak kapan iblis Kristen itu ada? Sejak di Gan Eden. Iblis yang suka menentang perintah Tuhan. Iblis yang suka menyesatkan manusia. Begini Bang Suma, jadi Yesus turun ke dunia itu kan firman Allah. Mulai ngarang bebas. Dengar dulu Bang Suma. Mulai ini ngarang sesuai dalil. Aksi iblis mulai. Silakan. Enggak seperti itu. Sekarang membunuh Yesus itu dosa atau bukan dosa? Itu dulu.
Begini, makanya saya jelaskan dulu biar Bang Suma paham. Iya, membunuh Yesus itu dosa atau bukan? Awal mulanya Yesus datang ke dunia itu Allah ingin supaya firman-Nya ini dibunuh menjadi manusia untuk mengajarnya bahwa ajaran. Ya, agar dibunuh. Ajaran kepada manusia tentang kasih yang dengan cara membunuhnya. Sebenar-benarnya itu. Kasih Dengan cara agape itu. Agape, Dengar dulu EGP. kasih agape. Dengan cara membunuhnya gitu. Apabila manusia menuruti kasih agape itu, maka dunia akan damai. Oh, damai. Pantasan setelah Yesus dibunuh dunia damai, nggak ada lagi perang gitu ya? Akan tetapi dengar dulu Bang Suma. Akan tetapi karena manusia menolak kebenaran itu, manusia tidak mau ada kasih di dalam dunia ini. Makanya manusia mengikuti bisikan iblis untuk melenyapkan firman Allah itu. Berarti membunuh Yesus itu adalah kasih atau ajaran iblis. Betul? Iblis yang merencanakan pembunuhan itu. Nah, berarti kematian Yesus adalah rekayasa iblis. Betul? Pembunuhan, saya berbicara dulu. Ya, dari tadi belum ada berbicara. Itu adalah rancangan dari iblis. Jadi yang menuruti itu untuk melakukan pembunuhan itu karena mengikuti bisikan iblis dan menolak kebenaran itu ada. Berarti akan tetapi dengar dulu. Akan tetapi Allah punya rencana yang lebih dahsyat lagi. Apa itu? Apakah Allah tidak tahu bahwa firman-Nya akan dibunuh? Allah tahu. Terus? Akan tetapi Allah punya rancangan bahwa pada hari yang ketiga firman itu akan bangkit mengalahkan maut. Gitu. Di sanalah iblis kalah karena iblis tidak pernah nyangka. Iblis mengira bahwa firman itu sudah selesai. Iya. Di salib itu sudah berakhir. Nah, taunya belum. Aduh. Jadi pembunuhan Yesus ini mendatangkan dosa atau menghapuskan dosa? Jadi iblis ingin membuat satu rancangan dengan membinasakan kebenaran. Tujuannya apa? Supaya manusia tidak mengikuti kebenaran. Jadi manusia kebenaran itu. Pertanyaan saya, penyaliban itu menghapus dosa atau Tuhan punya perancangan lain begitu. Yaitu kebenaran itu kan bangkit. Waduh, pembunuhan itu menghasilkan dosa atau kenapa Bang Suma lihat matinya toh? Kenapa nggak lihat bangkitnya? Yang bangkit itu bahkan Bang Suma bahkan itu kalau kata mati itu nggak tepat. Udahlah nih, kita berdiskusi dengan beroncong yang dikasih roh ya kayak gini. Jadi kata mati itu nggak tepat ya. Lebih tepatnya turun ke dalam kerajaan maut. Karena kalau mati, kita semua manusia mati pasti jasadnya masih ada. Nah, kalau saya pun minta kepada Bang Suma, tolong tunjukkan kepada saya di mana firman Allah yang telah menjadi manusia itu, di mana jasadnya, Bang Suma tidak akan pernah bisa tunjukkan. Nah, Bang Suma hilang. Bro, Anda ditanya itu James, pembunuhan Yesus itu yang menghasilkan dosa atau menebus dosa? Bang Sumanya kemana? Terpental signal. Waduh. Bro, gue dari tadi mau nunggu jawaban. Yesus itu dibunuh menghasilkan dosa atau menebus dosa?
Yesus kan dibunuh itu atas rancangan iblis. Ya itu iblis iya, itu tidak menghasilkan dibenarkan. dosa. Itu menghasilkan dosa atau menebus dosa. Yang melakukan pembunuhan kan pasti tidak benar, Bang Suma. Ini Bang Andi. Atau gini deh, Tidak dibenarkan membunuh itu. apa fungsi? Kan sudah jelas firman Ya gini Tuhan. aja bang, ini sederhana nih, Pak James. Ya. Apa fungsi pembunuhan Yesus di tiang salib? Apa gunanya dan fungsinya untuk Kristen? Fungsinya Coba bahwa udah kita balik lagi tuh. manusia telah fungsinya mengajarkan kepada kita manusia bahwa manusia itu menolak kebenaran itu. Itu fungsinya. Fungsinya Jadi, apa? Fungsinya untuk membawa satu ajaran bagi kita. Apa yang kita bisa petik dari sana, yaitu menandakan bahwa kita manusia itu selalu menolak kebenaran itu. Sehingga kita akan membuat berbagai macam cara untuk menghilangkan kebenaran itu. Seperti itu. Pembunuhan Yesus itu benar atau salah? Kan tadi saya sudah jelaskan. Pak James juga kuat Jadi, begadang juga pembunuhan nih itu. melawan arah. Cakar dulu Kika, lanjut dulu Pak Lewai kasih. Merasa gak tuh semet tona kasih Sama. semet toni semet bolo. Iya isu lain ini silong diskusi Untuk teman-teman jangan ngerepot ya. Kita diskusi sehat. Jadi jangan ngerepot begitu ya. Untuk teman-teman saudara saya Kristen ya. Akun saya baru bangkit mati lagi. Waduh, turut berduka cita Bang Suma. Tapi Pak James ini orangnya sopan, bagus diskusinya, sopan dia, bagus. Ya Pak James kalau lagi capek istirahat, ini di Pak James di mana? NTT ya Bang? Enggak. Di mana Bang? Ini apa di Bali? Di Bali. Iya. Oh di Bali. Hati-hati di Bali, Bang, jalan-jalan ke Pantai Kuta itu, hati-hati di sana, banyak bele-bele telanjang gitu ya. Enggak, saya enggak suka begitu Bang. Takut nanti Sina lagi, nanti Bang Suma khotbah saya lagi. Takut dibahas Sina nih. Tapi menurut Pak James sebenarnya itu iman sama akal itu Bang harus sinkron atau akal nggak perlu sinkron sama iman Bang? Gimana akalnya Bang? Jadi kalau kita ajaran Kristen tuh akal itu memang utama. Tapi kalau di ajaran Kristen itu bahkan akal kita itu tidak bisa melampaui ajaran itu. Tapi ajaran itu melampaui dari akal kita. Begitu. Jadi akal kita itu nggak seberapa dibanding ajaran itu. Jadi ajaran itu nggak masuk akal? Bukan nggak masuk akal. Tapi melebihi akal kita. Akal kita. Begitu Bang Andi. Kalau melebihi akal itu akal-akalan jadinya Bang. Tapi melebihi. Waduh, bukan kalimatnya begitu juga Bang. Pusing saya Bang Andi. Contoh gini Bang, Yesus itu kan manusia. Nah, terus Kristen datang dia Tuhan. Nah Yesus Tuhan ini masuk akal atau tidak masuk akal Bang? Tuhan itu kan dari kata Tuhan Bang Andi. Oke. Iya, Jadi kan? Yesus itu bukan Tuhan, nggak disembah ya Yesus ya? Tuhan tuh kan itu gelar, itu diletakkan pada satu pribadi yang memiliki kuasa, begitu. Itu masuk akal? Masuk akal. Dari mana masuk akalnya Kan bahwa dari Yesus? akal. Dari mana Dari masuk akal. akalnya kalau Yesus itu maha kuasa?
Iya, karena apa? Dia kan bisa melakukan segala sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Itu poin pertamanya. Terus poin keduanya, dia sebagai manusia dia menjadi satu sosok yang paling beda dari manusia pada umumnya. Yaitu dalam perkataan-perkataannya dia mengucapkan satu perkataan-perkataan yang besar. Begitu, yaitu tentang Jadi kalau ada manusia, Pak James, jadi kalau ada manusia berbeda manusia pada umumnya, terus bisa dikatakan dia Tuhan, gitu. Seperti itu juga kan ada ini apanya, kan dikatakan dia adalah firman Allah yang telah menjadi manusia. Jadi kalau sudah menjadi manusia berarti adalah ciptaan Tuhan gitu ya. Yesus itu bisa dikatakan manusia, utusan, guru, raja di atas segala raja, Tuhan, ini raja damai. Pokoknya banyak gelar dia ada pada Yesus itu. Nggak bisa, Bang. Dia nggak. Jangankan Alpha dan Omega. Bang, jangankan raja damai, Bang. Hakim yang adil. Jangankan raja damai, hakim yang adil, penguasa apapun. Yesus waktu hidup jangankan itu, Bang. RT aja nggak pernah jadi RT dia, Bang. Di zaman itu kan belum ada RT, Mas Andin, ada-ada aja. Ya maksudnya apa yang dikuasai orang Indonesia. Orang negaranya itu dijajah oleh Romawi waktu itu, Bang. Mana ada RT di Romawi sana? Tidak ada tuh. Iya maksudnya itu jangankan jabatan penguasa itu loh ya. Dia itu dalam keadaan terdesak, nggak bisa melawan dia, Bang, penjajah itu. Jadi yang berkuasa waktu itu bukan Yesus tapi tentara Romawi yang berkuasa, Bang. Iya, kalau dia melawan berarti Kristen sekarang apa kan melawan juga, berarti dia nggak bawa ajaran, satu contoh yang baik berarti. Kalau dia misalnya tentara Romawi pergi tangkap dia kan, terus dia suruh malaikat bunuh semua tentara di sana kan, nanti orang Kristen kan nggak dapat ajaran yang baik jatuhnya. Ajaran dari mana, Bang? Orang tentara Romawi yang bunuh dia kok. Iya kan, itu kan ini tentara Romawi bunuh kan, itu kan atas keinginan mereka karena takut kebenaran itu. Mereka menolak kebenaran. Bang, saya mau mengolah akal sebelum kita tutup. Bang, ya kita tutup poin aja. Pakai akal. Abang masuk akal mana? Ya, Yesus ini tidak dibunuh atau dibunuh? Yang mana masuk akal, Bang? Yang masuk akal Yesus ini dibunuh atau tidak dibunuh? Ya. Nah, pertanyaannya, masalahnya ini sudah terjadi, pembunuhan itu sudah terjadi. Artinya kalau pembunuhan itu terjadi, sudah terjadi nih. Menurut Abang masuk akal nggak itu pembunuhan itu, Bang? Kan tadi saya sudah jelaskan masuk akalnya karena begini, manusia kan menolak kebenaran. Ya kan? Jadi manusia mengikuti bisikan-bisikan iblis sehingga membunuh. Tujuannya apa? Untuk melenyapkan kebenaran itu supaya orang tidak selamat. Ya, artinya akal Anda mengatakan bahwa pembunuhan itu tidak menghasilkan dosa, tapi menebus dosa, begitu? Seperti itu. Jadi Yesus itu pun terangkat ke surga itu bukan untuk datang ke dunia, bukan untuk itu. Nah, inilah yang dimaksud tadi Bang Juma, artinya Anda mengikuti. Lebih tepatnya Yesus itu datang bukan untuk ini apa, tapi untuk memutuskan kutuk dosa, begitu. Inilah yang dimaksud tadi Pak James, bahwa Anda ini sebenarnya ini secara Anda tidak sadar karena berada di bawah pengaruh, mohon maaf ya, iblis yang menggoda manusia itu. Artinya apa? Anda ini seide dengan iblis, ingin membunuh Yesus, gitu. Kenapa demikian? Karena kalau izin dulu Bang, kenapa demikian? Kalau tidak ada pembunuhan di tiang salib, Kristen nggak ada, Kristen nggak punya Tuhan.
ya memang harus ikut selera iblis agar Kristen ini eksis, punya Tuhan dan sarana penebusan dosa. Kan gitu ya Bang ya? Bukan seperti itu juga, tapi begini Bang Handi. Ya gimana Bang? Nah Yesus ini kan turun sebagai manusia nih, sebagai manusia ya, nah, sebagai manusia sudah pasti manusia mati nggak Bang Handi? Manusia mati tepat pada waktunya Bang. Iya manusia mati kan tepat pada waktunya menurut Bang Handi. Tapi mati kan? Manusia mati kan? Nggak ada manusia yang abadi Bang. Kalau manusia nggak mati, apakah bisa dikatakan manusia? Apa? Mulai bingung kan? Ini saya pakai gaya Bang Suma nih. Iya. Apakah manusia kalau jika tidak mati bisa dikatakan manusia? Ya manusia mati Bang. Yesus kan pernah mati 3 hari Bang. Saya bertanya, kalau manusia tidak mati seperti manusia pada umumnya, apakah bisa dikatakan manusia? Tidak ada manusia yang tidak mati Bang, semua mati. Nah itu dia, lantas kenapa Bang Handi sudah mengakui ini Yesus itu turun sebagai manusia nih? Kok Bang Handi kalau tidak mau mati apakah bisa dikatakan manusia? Tapi pertanyaannya bukan di situ, pertanyaannya adalah ya membunuh orang tidak bersalah itu dosa atau tidak? Membunuh orang tidak bersalah dosa. Nah membunuh Yesus tidak bersalah itu dengerin, membunuh Yesus yang tidak bersalah berdosa atau menebus dosa? Dosa berarti tidak menebus dosa. Dosa membunuh itu dosa, membunuh. Iya, oke. Artinya Anda percaya nggak? Anda percaya nggak dosa itu dalam membunuh Yesus? Dosa. Iya, artinya ya udah, artinya kepercayaan Anda menjadi Kristen atas dasar dosa, betul? Begini lagi. Jadi arti penyaliban itu seperti ini. Jadi penyaliban itu bukan berakhir pada saat itu saja, tapi masih terjadi hingga saat ini. Yaitu begini Bang Handi. Memang ada orang Kristen mau disalib lagi kayak Yesus Pak? Dengar Bang Handi. Ya. Bang Andi tidak salah paham dengan narasi saya. Ya, apabila pengikut Kristus melakukan dosa, jadi ini juga untuk saudara-saudara Kristen saya yang mungkin menontonnya, dengar ini baik-baik. Apabila kita yang sudah tahu kebenaran, ya kan, kita masih melakukan dosa, secara tidak langsung kita sudah membunuh Kristus itu. Seperti itu. Jadi Kristen ini pembunuh. Jadi menurut Anda gantian Bang, daripada orang tentara-tentara Romawi pada saat itu lebih kejam kita. Pada saat itu tentara-tentara Romawi belum mengenal kebenaran. Jadi Kristen itu Bang, gantian Bang. Berarti kita gantian Bang. Jadi Kristen yang mengimani percaya Yesus itu mati di tiang salib adalah kepercayaan yang sangat kejam karena percaya Yesus mati atas Kristen itu, betul ya? Betul ya Pak? Yesus mati itu karena penolakan manusia. Jadi Allah merancangkan supaya manusia nih firman-Nya datang nih supaya membawa ajaran yang benar. Apabila manusia mengikuti itu tanpa harus mati, Bang Andi, kita sudah rasa seperti di surga. Coba Bang Andi bayangkan ya. Kalau semua manusia mengikuti ajaran kasih itu, apakah masih ada peperangan? Apakah masih ada kebencian? Apakah masih ada pembunuhan? Pak James, tidak akan ada lagi. Pak James, pembunuhan Yesus itu rancangan siapa sih? Karena manusia menolak, makanya pembunuhan terjadi, peperangan terjadi. Pak James, pembunuhan Yesus itu rancangan Tuhan atau rancangan iblis? Pembunuhan itu terjadi itu atas kehendak. Jadi kita kan manusia kan diberikan. Saya nggak nanya ya, dengerin dulu Pak James, kadang-kadang nggak ngerti. Pembunuhan Yesus itu rancangan Tuhan atau rancangan iblis? Pembunuhan kan itu kan pasti rancangan dari si jahat, kan ingin melenyapkan rancangan iblis. Anda percaya nggak? Anda percaya nggak rancangan iblis membunuh Yesus?
rancangan iblis. Iya kan, rancangan iblis kan merancangkan segala sesuatu yang tidak baik. Ya percaya nggak itu pembunuhan Yesus, rancangan iblis itu? Anda percaya nggak? Kok percaya? Percaya maksudnya dalam arti apa? Anda mengimani nggak pembunuhan Yesus di tiang salib, rancangan iblis itu? Kok mengimani? Anda percaya atau Anda percaya? Pak, ya, kadang-kadang Pak James kadang-kadang nggak mau ini udah tahu pertanyaan tapi ngeles jawabnya gitu. Saya pertanyaannya. Enggak. Saya ulang ya. Saudara. Saya ulang dari awal nih. Saya ulang dari awal. Anda tadi udah mengakui pembunuhan Yesus itu rancangan iblis. Betul? Iya. Oke. Anda mengimani nggak pembunuhan Yesus? Mengimani pembunuhan Yesus. Mengimaninya bagaimana? Anda percaya nggak? Anda percaya nggak pembunuhan? Pertanyaannya. Anda percaya nggak pembunuhan itu ada? Kalau pembunuhan itu terjadi ya, saya percaya karena sudah tercatat ya. Oke, baik. Ada bukti-buktinya, makanya saya percaya ada. Percaya. Ada terjadi hal itu ya. Berarti kepercayaan terjadi agama itu. Bentar dulu Bang. Kepercayaan agama Anda sebagai Kristen adalah saya ulang ya. Jadi kepercayaan Anda sebagai Kristen pembunuhan Yesus adalah kepercayaan tadi adalah kehendak iblis, begitu. Salah Bang Andi. Loh kehendak siapa Yesus mati? Itu sudah fakta. Begini Bang Andi. Ya. Jadi pembunuhan itu adalah fakta yang sudah tercatat, sudah tertulis. Makanya kami percaya bahwa terjadi pembunuhan. Begitu. Iya percaya artinya kalau Anda percaya. Kami dengerin Pak James. Hal itu bukan. Kalau Anda percaya. Kami menginginkan hal itu. Anda percaya pembunuhan itu artinya Anda percaya kehendak iblis kan gitu Bang. Selesai itu. Percaya kehendak iblis bagaimana? Ya kehendak iblis kan membunuh. Saya ulang kembali mundur. Kehendak siapa membunuh Yesus di tiang salib? Kehendak iblis atau kehendak Tuhan? Iblis. Ya iblis. Anda percaya nggak tuh? Iya. Percaya, berarti iman Anda berdiri di atas. Ya artinya sebentar Bang. Jadi dengerin. Jadi iman Anda, ntar dulu. Jadi iman Anda berdiri di atas kehendak iblis. Selesai. Begini Bang Handi. Begini melulu sih. Umat Kristen percaya akan fakta yang tertulis. Nah faktanya menuliskan bahwa Yesus itu dibunuh di tiang salib. Ya, yang menghendaki pembunuhan itu siapa? Percaya hal itu benar-benar terjadi. Yang menghendaki pembunuhan Yesus di tiang salib siapa? Bang Handi bertanyanya begini, kalian umat Kristen mau nggak Yesus dibunuh? Itu pasti umat Kristen jawab, oh nggak mau. Gitu Bang Handi. Terus yang menghendaki Yesus mati di tiang salib siapa? Kan tadi saya sudah jelaskan Bang Handi. Iblis. Faktanya adalah iblis dengar dulu Bang, ini kesimpulannya ya. Pak James dengerin, ini kesimpulannya ya. Kesimpulannya bagaimana? Faktanya adalah iblis yang menghendaki Yesus mati di tiang salib. Datang Kristen percaya bahwa Yesus mati di tiang salib. Artinya kepercayaan Anda adalah kehendak iblis membunuh Yesus di tiang salib. Jadi kepercayaan Anda sinkron dengan kemauan iblis. Begitu kesimpulannya Bang. Oke. Bang Andi kenapa lihat mati terusnya? Aduh ampun dah. Ya bangkitnya kan 3 hari dulu Bang. Kelahiran. Dengar. Bang Andi kalau buka kelahiran pasti manusia. Kan tadi saya sempat ungkit ke manusia tuh. Ya kan manusia Bang Andi sendiri akui manusia itu harus mati. Kalau gak mati berarti bukan manusia dong. Ya kan? Ya. Nah, terus masalahnya dibangkit ini. Nah, terus Bang Andi mentok aja dimati aja. Ya udah kalau lagi pokoknya mati aja. Nah, sedangkan sekarang kita nih Bang Andi.
Bapak kan dijanjikan ini setelah mati, ya kan? Ya udah jangan ke kita, Di Yesus hari ini sama, ya kita kembali ke di- Yesus saja bang. kita Menurut anda itu dijanjikan. setelah Yesus mati itu bangkit sendiri apa dibangkitkan Mati bang? lagi. Aduh, ampun dah. Enggak, ini kan bangkit lagi nih, kita maju nih. Nah, ini kan di dalam Oh, kubur bangkit, 3 oke, hari. siap. Ntar dulu Seru bang. ini. Ya kan di dalam kubur nih 3 hari nih. Yesus kan pernah siap, jadi siap, mayat, siap. kehilangannya. Ntar dulu bang. Yesus pernah kehilangan mayat, nyawa di dalam mayatnya yang dikubur gitu ya. 3 hari kemudian tiba-tiba mayat itu hidup lagi. Bener nggak bang? Nah, bangkitlah dia itu. Menurut abang, Berarti mati enggak? Berarti Kenapa, Bang? mati enggak? Berarti kan mati Yesus, enggak? kan Yesus mati dikubur, tidak dikubur mati bang, nggak dikubur hidup-hidup. Enggak mati enggak menurut Bang Handi? Mati lah di dalam kubur kok, masa dikubur hidup-hidup? Mayatnya mana? Ya kan pernah menjadi mayat gitu ya. Ya, Terus mayatnya kemudian mana? dengerin dulu bang, saya nanti ke sana. Iya, iya, iya. 3 hari di dalam kubur. Pertanyaan saya, Yesus ini dikubur mati atau dikubur hidup-hidup? Turun ke dalam kerajaan maut, makanya kan saya bilang kata lebih tepatnya. Aduh, Bang Handi tadi nggak dengar sih. Pertanyaan sederhana bang, Yesus itu dikubur mati atau dikubur hidup-hidup? Mati. Mati. Berapa hari mati bang? 3 hari. 3 hari. Jadi Yesus pernah menjadi mayat 3 hari. Kemudian 3 hari berikutnya, hari-hari terakhir, nyawanya masuk lagi ke mayat. Mayat itu hidup lagi. Betul? Sebenarnya lebih tepatnya bukan mati. Bagaimana? Gimana? Lebih tepatnya nggak mati. Ya mati kan Karena mayat kalau mati, nih. Tapi sampai sekarang dengar dulu. Kenapa saya bilang nggak tepat kalau dibilang mati? Kalau dibilang mati, berarti sampai saat ini mayatnya masih ada. Iya mati 3 hari bang, kan kita mau ke sana nih. Bang dengerin dulu bang, Mayatnya kita mau ke nggak sana. ada. Kita Ya. step by step. Jadi Yesus pernah jadi mayat Siap, 3 siap. hari. Terus kemudian nyawanya masuk lagi. Hidup tuh mayat. Kan waktu hidup mayat ini hidup, dia mau keluar dari kuburan bang. Itu terjadi gempa bumi. Ya orang-orang kudus juga bangkit dari kubur. Terbuka kuburan. Yesus juga naik bangkit. Hidup lagi dia tuh mayat. Menemui murid-murid. Murid-muridnya kaget. Dikira dia hantu. Yesus berkata, aku bukan hantu. Hantu tidak punya daging dan kulit. Masih kaget dia. Gak percaya. Yesus minta ikan goreng. Dia makan, menandakan dia manusia. Paham sampai sini bang? Paham. Paham. Artinya memang kuburannya kosong. Karena udah bangkit dia minta ikan goreng. Nah di dalam Bible Anda itu terangkat dia ke Bukan surga ikan setelah goreng, Bang Handi. ikan bakar. Iya. Ikan bakar Pada lah, saat oke itu lah. belum ada minyak goreng. Ya udahlah, masalah berarti salah terjemahan tuh lah itu. Maksudnya ikan bakar di situ. Oke. Nah, masalah ikan aja diributin pak. Udahlah Pak James. Ikan bakar, ikan goreng nggak masalah lah. Nah terangkat dia ke surga. Menurut abang terangkat sama fisiknya atau bukan bang? Pak James. Ya fisiknya jasad. Oke. Kalau di kita Kristen tubuh kemuliaan. Nggak usah ngomong Kristen, kita ngomong ini Yesus saja yang terangkat ini. Nah, sampai di surga bang, itu Yesus itu duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Jelas datanya di Bible, anak mulai sekarang, anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Betul bang? Lupa Bang Handi selama-lamanya. Oke, jadi Yesus di surga itu adalah anak Nanti jangan digoreng lagi kalau saya bilang selama-lamanya. Terus nanti Bang Handi bilang, oh berarti Yesus nggak turun-turun lagi dong. Jangan lagi ya. Lukas 22:69, mulai sekarang anak manusia duduk
di sebelah kanan yang maha kuasa, anak manusia. Yesus di surga ini tetap anaknya Maria, duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Setuju? Setuju Pak James? Setuju, tapi Setuju. kurang selama-lamanya. Berarti Yesus di surga itu anak Maria, anak manusia, betul? Artinya ini harus pakai akal. Yang manakah Pak James sembah? A. Bapa yang maha kuasa. B. Anak manusia, anak Maria. Silakan, pakai akal. Kan sudah kembali kepada sang sumber. Kembali ke sang sumber bagaimana? Bapak kan sang sumber. Duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Pertanyaannya adalah yang manakah? Dengar dulu pertanyaannya. Bang Andi. Dengar dulu. Siap. Pertanyaannya adalah yang manakah Pak James sembah? A. Anak manusia yang duduk di sebelah kanan. B. Yang maha kuasa. Yang manakah yang Anda sembah? Di sana ada dua sosok. Satu yang maha kuasa, satu anak manusia. Yang mana Pak James sembah? Silakan. Jadi kami itu sama seperti Bapak juga. Kami harus taat kepada Yesus. Taat kepada Yesus sama artinya taat kepada Bapa. Saya nggak nanya taatnya yang mana Pak James sembah, Yesus atau Bapak? Ya kami sembahkan Allah yang maha hidup. Yang berarti Yesus nggak disembah. Itu. Berarti Yesus nggak disembah ya? Itu kan di dalamnya ada ini Bapa yang sebagai sang sumber. Ada Roh Kudus yang memberi hidup. Yang saya tanya Bang, yang manakah yang Anda sembah? Firman. Dengerin dulu Bang. Yang manakah yang Anda sembah? A. Bapak. B. Anaknya Maria. Kayak ujian nasional ya. Kok pakai pilihan ganda lagi? Ya biar nggak muter. Jangan dipuyang saya. Mau tidur saya. Udah aku mau tidur. Iya. Ya, makasih banyak saudara semua ya. Besok datang lagi ya Pak James ya, dengan suasana yang lebih segar gitu ya. Lagi dah puyeng saya. Ya silakan Pak James ada closing statement menilai kita diskusi pada malam hari ini, apakah ada hujatan atau ada seperti apa? Silakan Pak James. Enggak, bagus kok diskusi, bagus. Ya jadi di sini kita bermain logika gitu. Jadi saya juga tadi melihat pertanyaan-pertanyaan dari Bang Sumba juga ya, dia melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang memang itu kalau kita cerna juga ya cukup orang yang bisa memakai akal yang mungkin masih bisa menjawab ya. Tapi kalau orang yang belum bisa menjawab, pasti marah-marah dari bawaannya seperti itu. Tapi ya saya puji syukur saya masih bisa menjawab ya. Puji syukur masih bisa masih bisa sehat ya. Itu soalnya bukan kalau bukan saya Bang, menjawab. Ada dua kemungkinan Bang. Bang, ada dua kemungkinan. Kalau sering diskusi sama Bang Jum, ada dua kemungkinan. Anda berakal memeluk Islam atau bisa Anda kena depresi. Benar Bang? Dua kemungkinan itu, bisa depresi atau kembali ke Islam. Itu doang sih. Makasih Pak James. Terima kasih dan saudara, saya pamit turun. Makasih. Oke, makasih Pak James. Terima kasih Anda datang baik-baik, kita sambut baik-baik. Inilah diskusi. Di room mualaf kita ini ada Ferry, semua kedepannya lebih baik. Mari kita diskusi persaudaraan. Tidak ada hujat menghujat di sana. Tidak ada tendensi untuk menjatuhkan satu sama lain. Ini hanya berbagi. Fungsikan akalmu sayangku semuanya ya. Akal itu faktor utama untuk orang beriman. Kalau tidak masuk akal, jangan diimani. Jangan sampai diakal-akalin. Karena iman itu tidak merusak akal. Justru iman itu memperlancar orang berakal. Terima kasih, sampai jumpa. Ciao. Gimana Pep? Tutup. Si Peri mah ada di sini. Tidur aja lu Per lu. Iya. Coba lu kalau si statement Per lu bisa ngomong nggak?
Lanjut Bang Andi. Soalnya besok pagi nih Bang Juma mau ke Amsterdam. Aku besok pagi teman-teman mau jemput Bang Juma, nganterin ke airport, mau ke Amsterdam, mau ke Belanda dia. Gitu. Tapi cuman nggak nyampe 5 hari. Cuman datang doang tanda tangan kontrak di Amsterdam. Kemudian ke Turki 4 hari lah. Dari Turki ke Burundi. Karena di Burundi baru mampir kembali ke Turki lagi ke Antioquia. Nah, habis dari Antioquia kembali ke Indonesia. Insya Allah dalam waktu 5 hari lah bisa kembali lagi. Loh, siapa yang bercanda juga beda? Kagak, ini bener. Ya elah. Kira gue bercanda lagi besok. Pesawatnya itu jam 11 siang ke Amsterdam. Dari Amsterdam ke Turki. Dari Turki ke Burundi. Burundi kembali ke Antioquia. Nah, di sana nanti di Turki berangkat kembali ke Indonesia. Gitu ya. Jadi saya ini nggak tidur sama si Peri. Kalau ketiduran, waduh bisa bablasang ini gitu. Oke. Wah, nggak ke Kolombia dong. Ngapain ke Kolombia? Nggak. Amsterdam doang. Ya kok lu bilang gue suka-suka? Ya bener. Astagfirullah nih orang. Kagak percaya kalau gue ngomong ya. Ini gue serius gitu. Ya udah kalau nggak percaya besok. Kalau nggak mau percaya nih teman-teman yang mau ketemu dengan Bang Juma ini di airport. Lu ke terminal Bandara Halim Perdana Kusuma. Halim Perdana Kusuma begitu. Jangan ke Suta, Halim Perdana Kusuma. Benar ya Per? Halim ya besok ya? Iya. Ya itu. Gak percaya lu pada kalau gue ngomong ya. Lah ngapain lagi ke Los Angeles teman-teman, nggak kejauhan di sana mah. Ini terjadwal ini. Saya ikut. Saya nggak ikut karena saya harus stay terus. Saya stay di Indonesia, koordinasi terus pada orang-orang yang telah mengundang itu. Saya koordinasi terus sama pengurus-pengurus inti, para terutama orang-orang Burundi itu gitu ya. Pejabat Burundi ini baru aja telepon tadi. Bagaimana Bang Andi? Oke, gitu loh. Oke, tenang aja gitu. Ya kurang lebih sepekan lah ya. Di sana di Burundi itu paling diskusi sama ada salah satu tokoh di Burundi diskusi sama Bang Juma. Nanti di live kan kok. Kan Bang Juma bawa staf juga 2 orang tuh, ada diplomat sama staf yang khusus meliput gitu. Akan disiarkan langsung nanti Bang Juma diskusi dengan siapa namanya Per yang di Burundi? Lupa saya. Abednego yang di Burundi itu. Pendeta Abednego. Kagak percaya lu. Pendeta Abednego ini undangannya ada. Nah yang di Amsterdam tunggu aja dulu di situ ya. Gitu. Orang Burundi lu bilangin Samsul Rere, mana ada Burundi namanya Samsul. Wah gelap katanya. Ya udahlah. Kenapa Perdo? Kreator siapa nih bintang kreator? Bintang kreator.
Bintang kreator. Halo. Nggak mau bicara pula. Nggak bercanda sebagian. Yang jelas Amsterdam doang. Jadi tiket PP 2 hari kok. Amsterdam. Balik lagi ke Indonesia 2 hari. 3 hari ya, kurang lebih di sana. Ngapain ke Burundi coba? Oke, teman-teman yang ada di YouTube ya. Di sini juga kita tutup dulu ya, Per ya. Udah mau jam 3 loh ya. Jam 3. Untuk yang ada di YouTube, Andi Selebes Channel, terima kasih. Mohon maaf tadi ya. Ada selingan di air sesi biar nggak ngantuk ya. Ya, Banyuma waktunya juga istirahat. Tapi benar besok aku yang nganterin Banyuma ke airport di Halim Perdana Kusuma berangkat ke Amsterdam. Kalau ini nggak serius nih gue ngomong nih, selalu lah. Makasih buat semuanya yang ada di YouTube, selingi canda, diskusi. Room ini room kita hindari adanya hujat menghujat, karena di sini room mualaf hari ini saya sengaja dia buka room terus supaya edukasi gitu ya teman-teman. Jadi kalau ada yang cenderung menista, menyerang personal, tidak berdata, diurungkan saja. Kita butuh kayak Pak James dan lain-lain itu. Oke, terima kasih buat semuanya. Selamat beristirahat. Mohon maaf atas segala hilaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Salam satu Tuhan. Allahu Akbar. Falamma panjang kali nggak boleh. Ya, dua saja. Jangan lewat. Falamma Ya, gitu ya Ustaz. Ya, janya 5 ya, ada mata. Falamma Kenapa dipanjang uhunya? Mul kan bisa huruf pendek tidak ada tanda panjang satu saja ya, baca bergiliran saja dia ya Ustaz. Falamma ja'ahumul haq. Ya, tahan dulu haknya. Hak. Nanti jangan hak, kalau itu menengah namanya, wusto namanya. Ini kubro. Hak. Ya, ditahan dulu. Iya, ahumul haq. Jangan dipentingkan lagu dulu ya. Enggak usah dulu ya. Ahumul haq. Ya, yang penting tajwid dulu. Coba. Karena irama nanti panjang. Ja'ahumul haq. A-nya jelaskan ya. Dengan dibawa. Coba lagi. Falamma ja'ahumul haq. Iya. Udah tuh, udah bagus itu. Coba lanjut. Indina insyaallah min ya, min ini ain yang menyambung, jelaskan saja minnya tanpa mendengok. Min indina. Jangan didengok. Izhar. Coba Ustaz. Min ya. aja, bukan min in. Ya gitu boleh ditahannya lama-lama, Kalau ditahan lama-lama itu namanya dengok. Berarti nggak dilamain ya Ustaz. Min aja ya Ustaz. Min aja itu tak dengok. Ini kakak. Ini.
Kalau nun sukun bertemu dengan salah satu huruf yang 7, nunnya dibaca jelas tanpa berdengung. Hukumnya izhar. Nah, tanpa didengung, tidak berdengung ya. Jadi ini huruf kerongkongan, huruf ain kan? Ini ada ain di sini. Nah, ada kan? Ain. Ulang lagi. Jangan lama-lama. Min, itu saja. Min indi. Nah, ini juga.